Bab 21, Su Dongfang, Subscribe Penatua. Su Yun berbalik untuk melihat seorang murid tampan berjalan ke arahnya. Muridnya adalah seorang playboy tampan dengan postur lurus. Murid ini memiliki jubah putih, temperamen yang tenang dan senyum memabukkan di mulutnya. Dia dikelilingi oleh murid-murid perempuan dari sekte luar, yang terus-menerus tersipu saat mereka memandangnya. Saat Su Yun melihat murid yang masuk, hatinya dipenuhi dengan kecurigaan. Keluarga Su sangat luas, jadi Su Yun tidak mengenal semua orang. Pemuda ini datang ke arahnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. "Kamu siapa?" tanya Su Yun. Su Dahai dengan cepat berdiri dan menghadap Su Yun saat dia berbicara, "Kamu tidak berharga. Ini adalah putra dari tetua rumah utama keluarga Su, Su Dongfang, pastikan kamu mengingat ini." Setelah mengatakan ini, Su Dahai segera bergegas ke depan pria muda yang mendekat dan tersenyum meminta maaf. "Su Dongfang, mengapa kamu datang ke sini?" Su Dongfang tidak menanggapi kata-kata Su Dahai, melainkan memeriksa Su Yun. Kemudian, dia hanya menggelengkan kepalanya, hanya 7 tahap alam pemula, bahkan dengan sekte dalam, dia tidak bisa banyak. Selesaikan pendaftaran, Su Yun berbalik dan mengarahkan Su Dahai. Dia mengabaikan Su Dongfang. Tampaknya Su Yun sama sekali tidak tertarik pada Su Dongfang. Su Dahai memandang Su Yun, dan dengan cemas berteriak, "Su Yun, perbaiki sikapmu, hati-hati atau kamu akan kehilangan nyawamu. Aku mendaftar sekarang, lalu aku akan pergi. Waktu aku sangat berharga, jadi tolong cepat selesaikan ini. Bahkan jika aku tidak cemas, ada banyak orang yang cemas di belakang aku. Jika kamu terus omong kosong, aku akan mengeluh kepada tetua sekte luar bahwa kamu memperlambat prosesnya." Su Yun berkata dengan suara yang jelas. "Kamu," wajah Su Dahai memucat dengan cepat, ragu-ragu beberapa kali dan menatap Su Dongfang. Su Dongfang tidak terlalu peduli, dan melirik Su Dahai, mengangguk dan tersenyum, setidaknya dia memiliki selera humor. "Su Dongfang, apakah kamu datang ke sini untuk sesuatu?" Saat Su Yun melihat ke arah Su Dahai menyelesaikan kertas pendaftaran, dia bertanya. "Oh, itu bukan masalah besar. Hari ini, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu." "Lalu bagaimana? Aku dengar kamu masih mengganggu adik perempuan King Er." Su Dongfang tersenyum saat menanyakan ini. "Terganggu?" Su Yun menegang saat alisnya berkerut. Senyum Su Dongfang tetap di wajahnya saat dia melanjutkan, "Orang tuamu menyayangi King Er dan King Er mengingat cinta itu. Setelah orang tuamu pergi, dia selalu menganggapmu sebagai tuan muda, bahkan jika alam kultivasimu buruk dan diusir dari rumahmu. Dia berbakat, bahkan dipromosikan ke rumah utama dan dia masih memperlakukanmu dengan penuh semangat. Namun, aku tahu ini bukan niatnya, tidak ada yang mau melayani yang lemah, tidak ada yang mau membuang waktu untuk diri kamu yang tidak termotivasi. Apakah kamu mengerti? Tidak ada yang bersedia. Apakah kamu berpikir bahwa King Er melakukan hal-hal ini karena rasa terima kasih dan hanya memaksakan diri?" Hati Su Yun terasa sakit saat dia berbisik pelan. "Bukan itu." Su Dongfang tertawa, "Kapan kamu akan membebaskannya?" Su Yun tetap diam. Memang, dia tidak mengerti King Er, dia tidak tahu mengapa King Er sangat peduli padanya. Hanya membayar dia kembali untuk rasa terima kasih. Jika ini masalahnya, jika dia menyuarakan keprihatinannya, maka waktu yang dia bantu untukku sudah cukup. Jika tidak, lalu untuk apa dia melakukan ini? Karena itu, aku datang untuk mencarimu hari ini. Kamu ingin aku memutuskan hubungan dengan King Er? Sesuatu seperti itu. Biarkan aku memikirkan ini. Tampaknya kita semua memikirkan ini, tetapi tidak ada yang tumpul ini. Aku yakin kamu tidak akan dengan mudah setuju, karena setelah memutuskan hubungan dengan King Er, kamu akan kehilangan perlindungan kamu. Jika kamu menjaga hubungan dengan King Er, kamu dapat menjalani kehidupan yang damai di rumah di keluarga Su. Su Dongfang tertawa keras. Sebelumnya, Su Yun menyinggung banyak orang, jadi dia harus menghadapi akibatnya. Faktanya, banyak orang tidak menolak dengan King Er memasuki rumah utama keluarga Su, tetapi semua orang tahu King Er menghabiskan banyak waktu untuk merawat Su Yun. Tidak ada yang benar-benar peduli, karena itu tidak terlalu mempengaruhi mereka. "Jadi apa yang kamu mau?" Su Yun bertanya sambil mengangkat alisnya. "Yah, aku ingin bertaruh denganmu." Setelah Su Dongfang mengatakan ini, dia melambai dan tiba-tiba seorang pemuda jangkung datang dari belakangnya. Pria muda itu berusia sekitar 23 atau 4 tahun, rambut foshawk, mata garang seperti serigala, otot menonjol dan bekas luka yang mengesankan melintasi mata kanannya secara vertikal. Setelah pemuda itu melihat Su Yun, aura murid perantara roh dibandingkan dengan Su Yun, lebih dari 2 kali lipat. Itu adalah perbedaan tirani. "Ini saudaraku dari sekte dalam keluarga Su, bernama Su Kuang dan dia akan berpartisipasi dalam turnamen ini. Aku mendengar kamu suka berjudi, jadi bagaimana kalau aku bertaruh dengan kamu? Jika kamu bisa mengalahkan saudara aku dalam pertandingan, maka aku akan memberi kamu 50.000 koin roh. Jika kamu kalah dari saudara aku dalam pertandingan, maka aku ingin kamu memutuskan hubungan dengan King Er dan tidak ada hubungannya dengan dia lagi, oke?" Petik 2.
Bagaimana jika aku menolak? Kamu hanya perlu satu keluhan lagi sebelum kamu sepenuhnya dikeluarkan dari keluarga Su. Aku hanya melihat ini dari sudut pandang King Er. Jika aku tidak melakukannya, aku tidak akan sesabar ini dengan kamu memutuskan hubungan dengan King Er. Petik 2. Kata Su Dongfang. Dia adalah putra dari seorang penatua dari keluarga Su, yang bukan merupakan posisi kekuasaan yang sebenarnya, tetapi dia memegang kekuatan untuk mengusir siapapun di keluarga Su yang dia pikir tidak layak dengan nafas. Baik, aku menerima. Su Yun mengambil kertas pendaftaran yang sudah jadi dari Su Dahai dan mengucapkan satu kalimat ini. Setelah kata-kata ini diucapkan, Su Dahai tiba-tiba berdiri dengan kaget. Bukan hanya dia, bahkan banyak orang yang mundur selangkah. Banyak orang menggosok telinga mereka, mengira mereka salah dengar. Apa kamu yakin? Apakah kamu benar-benar menerima? Su Dongfang bertanya dengan tatapan serius. Cara Su Yun dengan tenang menyetujui bahkan mengejutkan Su Dongfang. Ya. Su Yun mulai berbalik dan berjalan pergi. Kamu bahkan tidak bertanya tentang keadaan jika kamu tidak dapat bertemu saudaraku di turnamen ini. Jika aku tidak bisa tidak bertemu denganmu, karena kamu yang mengatur taruhan ini, maka kamu akan mengatur semuanya. Ketika Su Yun mengatakan ini, dia meninggalkan alun-alun pendaftaran sepenuhnya. Setelah Su Dongfang mendengar ini, senyum menawan tetap ada di wajahnya selama beberapa menit lagi. Kemudian matanya menyipit. Tampaknya Su Yun sebenarnya adalah orang yang jauh lebih dewasa daripada yang kupikirkan sebelumnya. Namun, kekuatannya terlalu lemah, dengan hanya ranah pemula tahap ke-7, hanya rata-rata untuk para kontestan. Saat Su Kuang berdiri di samping Su Dongfang, berkata, Su Kuang tampak tegang dan siap melancarkan serangan sekuat harimau kapan saja. Kamu tidak bisa mengatakan ini, karena meskipun kamu kuat, ini tidak bisa dianggap enteng. Tidak peduli lawan seperti apa yang kamu hadapi, kamu harus menggunakan 120% dari kekuatanmu. Bahkan jika itu hanya Su Yun kecil, kamu tidak akan pernah bisa meremehkannya, kamu mengerti. Aku ingin kemenangan, jika kamu tidak bisa memberikannya kepada aku, maka kamu tidak berharga. Aku tidak berguna untuk sampah. Iya Pak, Su Kuang berkata pelan. Bab 22, Haus akan kekuasaan, Subscribe Penatua. Setelah kembali ke kabin kecilnya di hutan, dia menutup pintu. Tentang taruhan Su Dongfang, dia benar-benar tidak tahu. Lagi pula, tujuannya bukan untuk mengganggu King Er. Apa yang dia inginkan adalah bahwa dalam 3 tahun, dia bisa menyelundupkan King Er dari keluarga Su, jadi dia tidak membuat kesalahan yang sama di kehidupan sebelumnya. Namun, Su Yun tidak mau menyerah begitu saja taruhan di turnamen. Jika dia berhasil kembali ke sekte dalam keluarga Su, dia akan mendapatkan kembali banyak manfaat untuk berkultivasi. Situasi untuk sekte luar keluarga Su sangat buruk, pada dasarnya tidak ada apa-apa di sini. Meskipun demikian, menggunakan metode yang berbeda untuk meningkatkan level seorang kultivator terlalu cepat tentu saja tidak bermanfaat dalam jangka panjang. Su Yun mulai mengeluarkan item dari cincin spasialnya. Dia mengeluarkan tungku kristal musim semi, yang dia beli dari pelelangan. Dia meletakkannya di tengah kabin dan memindahkan meja. Kemudian, dia mulai mengatur bahan dari cincin spasialnya dan menggambar susunan di sekitar tungku kristal musim semi. Setelah selesai, dia mulai dengan hati-hati menempatkan bahan-bahan alkimia di dalam tungku kristal musim semi. Setelah itu, dia berbaring di lantai dan mengeluarkan sekantong kecil bubuk fosfor dan dengan hati-hati menyebarkannya di sekitar tungku kristal musim semi dan di dalam susunan yang mengelilingi tungku. Arai. Akan ada celah antara goresan yang digambar di lantai. Karena tidak dapat dihindari bahwa garis-garis yang tertulis di lantai tidak mungkin sempurna. Saat garis direvisi, efek magis dari susunan akan diperkuat. Ini hanya membutuhkan keterampilan dasar untuk menguasai perakitan arai. Meskipun demikian, pola dalam susunan memainkan peran yang menentukan, yang jika beberapa garis terlalu besar, susunan tidak akan meningkatkan kekuatan tungku. Namun, ketika garis dirakit dengan sempurna untuk arai, kekuatan arai besar tidak hanya akan berlipat ganda, tetapi juga dapat memberikan manfaat lebih lanjut. Jelas, arai ini hanya untuk meningkatkan kekuatan item atau orang. Bahkan jika itu hanya garis besar, menyelesaikannya bukanlah tugas yang mudah. Bahkan seorang master arai tidak dapat dengan sempurna merakit pola dalam formasi arai yang besar. Bahkan untuk master arai tingkat ke-9, merakit formasi sepenuhnya tidak pernah terdengar. Arai Masters adalah karir yang sangat populer di daratan, karena dengan berbagai teknik formasi, seseorang dapat menghasilkan item yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengolah kekuatan roh, teknik formasi yang dapat dibuat oleh Arai Master sangat penting. Oleh karena itu, banyak sekte mengundang Master Arai yang kuat untuk membantu mereka dalam menyempurnakan kekuatan roh. Karena persyaratan tingkat kultivasi untuk Arai Masters sangat rendah, Su Yun menghabiskan waktu yang singkat untuk mempelajari teknik Arai Masters, jadi itu akan membantunya secara finansial. Meskipun dia tidak terlalu mahir dalam formasi, tetapi untuk formasi dasar dan taktis, dia sangat terampil. Su Yun sangat ahli dalam merakit formasi dan dia adalah Master Arai tahap ke-7 di kehidupan masa lalunya.
Untuk merakit formasi, mereka membutuhkan zat seperti butiran yang mengandung energi spiritual, yang membuatnya sangat mahal. Kantong kecil berisi bubuk fosfor burung emas yang berisi energi spiritual, berharga sekitar 10.000 koin roh. Setelah waktu yang lama berkumpul, formasi untuk inti api roh hitam selesai. Su Yun segera mengaktifkan formasi. Menabrak. Tiba-tiba, asap keluar dari tungku. Tungku kristal roh segera diselimuti aliran cahaya saat formasi di sekitarnya mulai aktif. Seluruh kabin lusuh di hutan segera dipenuhi dengan lampu warna-warni di dalamnya. Itu benar-benar indah. Bahan-bahan alkimia akan memakan waktu 7 malam sebelum mereka siap dan bisa dikeluarkan dari tungku. Oleh karena itu, tidak ada waktu yang tidak bisa disia-siakan saat menunggu. Su Yun mulai mengeluarkan pelet budidaya yang dia beli dan mulai berkultivasi. Dengan bantuan bahan kultivasi yang layak, kultivasinya secara alami meningkat pesat. Setelah menghilangkan penyakitnya, keinginannya untuk benar-benar mulai berkultivasi terpenuhi. Dia seperti salah satu dari orang-orang yang sangat haus dan baru saja menemukan mata air yang manis. Dia mulai berkultivasi dengan gila-gilaan dan tidak mengambil waktu untuk beristirahat. Su Yun bermeditasi di kabin pada siang hari, menelan dan mengolah pelet budidaya yang dia beli. Setelah itu, Su Yun akan pergi ke ladang di sekitar kabinnya dan berlatih dasar ilmu pedang. Hari ini, indera spiritualnya melampaui 110. Selanjutnya, kultivasi tahap ketujuh berkembang sangat cepat. Dengan bakat berlatih 2 kali lebih cepat dari orang biasa, dia bisa mempercepat melalui teknik kultivasi. Namun, dia tidak berani melupakan fondasinya, karena meskipun dia memiliki banyak pengetahuan di dalam kepalanya, tubuhnya tidak dapat mengimbangi. Oleh karena itu, ia harus meletakkan dasar yang kokoh untuk memperoleh manfaat jangka panjang. Sejak saat itu, para murid sekte luar akan melihat tuan muda terkenal Su Yun di ladang di sekitar rumahnya berlatih teknik pedang berulang kali yang bahkan tidak mereka kenali. Karena itu, sebagian besar murid mengabaikannya. Saat ini, yang paling penting bagi Su Yun untuk mempraktikkan arti dari jalan pedang. Selama seseorang berhasil membuat pedang pertama, seseorang dapat mulai berlatih bentuk pertama dari seni pedang tanpa batas. Kemudian dia bisa mulai menggunakan gagang pedang legendaris. Setelah berlatih keras beberapa hari terakhir, dia menemukan bahwa tubuhnya telah berubah. Meditasi dan latihan terus-menerus membentuk lapisan tipis aura spiritual di sekitar tubuhnya, menutupi pembuluh darah dan organ dalam. Tubuhnya sudah mulai kuat. Ini adalah hambatan untuk terobosan tahap ketujuh alam roh pemula. Itu adalah tanda bahwa dia sudah dekat dengan tahap ke-8. Su Yun sangat gembira, perasaan spiritualnya telah meningkat menjadi 190 sekarang. Kemampuannya untuk memulihkan kekuatan spiritual semakin meningkat. Meskipun demikian, dia tidak berani bersantai. Dia mulai fokus berlatih lebih keras dan tubuhnya terus menguat, begitu juga aura roh jiwanya. 10 hari kemudian, batch pertama obat alkimia keluar dari Spring Crystal Furnace. Aroma memabukkan bahkan membangkitkan hati Su Yun. Setelah menonaktifkan tungku, dia mengeluarkan 6 manik warna berbeda dari dalam tungku. Manik 5 kehidupan ilahi. Manik aktivasi meridian besar. Manik api hidup. Manik hati merah. Manik sum-sum valet. Manik tinta roh ilahi. Hanya murid elit dari berbagai sekte yang bisa berharap untuk memahami produksi obat yang sangat langka ini. Tetapi untuk benar-benar memahami produksi obat-obatan yang tak ternilai ini, mereka harus berbaur dengan para elit dari para elit. Manik 5 kehidupan ilahi. Untuk mendapatkan manfaat dari manik-manik, seseorang harus menelan ini untuk dapat menyerap manfaat dari manik-manik lain yang dibuat. Manik-manik 5 kehidupan ilahi harus dikultivasikan secara menyeluruh, sehingga efeknya tidak hilang. Manik aktivasi meridian besar membuka pembuluh darah, yang memungkinkan penciptaan aura spiritual dalam jumlah yang lebih tinggi. Life Flame Bed semakin meningkatkan pembuluh darah dengan meregangkannya sehingga memungkinkan aliran darah yang lebih tinggi, yang sangat penting. The Scarlet Heart membantu menenangkan pikiran dan tubuh, untuk mengolah manik-manik secara efektif. Valet Marrowbed meningkatkan tubuh secara fisik dan meningkatkan ruang dalam tubuh untuk penyerapan. Akhirnya, manik-manik tinta roh ilahi adalah yang paling penting dari 6. Manik-manik tinta roh ilahi memainkan sentuhan akhir. Itu tidak hanya meningkatkan jiwa, yang memungkinkannya untuk menyerap lebih banyak kekuatan roh, tetapi juga meningkatkan kekuatan darah, tulang, tendon, dan organ dalamnya. Selanjutnya, itu meningkatkan efek dari 5 manik-manik sebelumnya. Su Yun mengeluarkan tungku kristal musim semi dari formasi. Saat dia selesai bersiap untuk menghapus lebih banyak item alkimia dari cincin spasialnya, dia mengubah susunan inti api roh hitam. Setelah 2 jam persiapan, ia berhasil mengubah susunan inti api roh hitam menjadi arai meditasi roh ilahi. Selanjutnya, dia mengumpulkan formasi. Kemudian dia duduk kembali dan mulai menelan manik-manik. Pencernaan. Setelah mencerna manik 5 kehidupan ilahi, efek mulai terjadi di tubuh Su Yun. Hanya duduk seperti ini, 7 hari telah berlalu. Setelah 7 hari, Su Yun memeriksa tubuhnya.
Kekuatan roh di dalam tubuhnya telah menjadi aliran konstan dan sangat melimpah. Perasaan spiritualnya sekarang telah melampaui 200, menjadi 230. Ini sangat mengkhawatirkan, karena hanya pada tingkat kultivasi tahap ke-10 seseorang akan memiliki indera spiritual yang begitu tinggi. Struktur tulangnya sangat terpengaruh, karena menjadi jauh lebih kuat setelah pencernaan. Suyun tampaknya telah dilahirkan kembali, matanya sekarang cerah dan tajam, tulang-tulang kokoh di dalam dan tubuh berotot yang ramping. Penampilannya benar-benar berbeda dari penampilannya yang sakit-sakitan sebelumnya. Namun, jumlah yang dicerna tidak cukup. Setelah menyelesaikan pencernaan, tubuh kembali ke keseimbangan. Saat Suyun lebih banyak berolahraga, sisa obat di tubuhnya akan dicerna dan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ini hanya membutuhkan latihan. Ternyata, Suyun hanya perlu berlatih teknik fisik untuk menuai manfaat yang optimal. Dengan hari-hari tersisa, Suyun membenamkan dirinya dalam latihan dan kultivasi. Adapun taktik pertempuran yang berbeda, dia sengaja tidak mencoba untuk belajar, karena dia kekurangan waktu. Seseorang tidak dapat mempraktikkan taktik pertempuran yang berbeda dalam waktu yang begitu singkat. Selama kompetisi, itu akan tergantung pada kekuatan fisik dan semangatnya untuk bersaing. Sebulan bisa menjadi waktu yang lama atau singkat. Suyun masih memiliki 2000 koin roh, jadi Suyun tidak perlu bekerja. Sebaliknya, ia membenamkan dirinya dalam melatih tubuhnya sepanjang waktu dan tidak pernah istirahat. Bagi orang yang benar-benar lapar, mereka rela melakukan apa saja untuk mendapatkan makanan. Namun, haus akan kekuasaan, tetapi tidak mampu untuk berubah. Ketika diberi kesempatan, orang tersebut akan berlatih seperti orang gila. Segera, turnamen keluarga Su untuk sekte dalam dan luar secara resmi akan dimulai. Bab 23, Pemilihan Turnamen. Siang hari, keesokan harinya. Matahari sudah tinggi di langit. Suyun telah membersihkan formasi yang dia buat dan memindahkan tungku kristal musim semi kembali ke dalam cincin spasialnya. Dia mengenakan beberapa pakaian bersih dan menuju ke luar pintu. Di sepanjang jalan perunggu, orang bisa melihat banyak keluarga dan murid-murid mereka berjalan bersama. Murid-murid muda dari sekte luar ini berpakaian bersih, banyak dari pedang mereka sedang digenggam di tangan mereka atau di gagangnya masing-masing. Semua orang tampak bersemangat. Orang tua telah memberitahu anak-anak mereka bahwa peringkat tidak penting. Tapi siapa yang bisa mempercayai mereka? Semua orang bisa memahami pentingnya dan akan bertarung dengan semua yang mereka miliki di turnamen. Karena orang tua tidak bisa masuk, orang-orang mulai berkumpul di luar alun-alun. Alun-alun turnamen hanya terbuka untuk murid-murid keluarga Su itu. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan aku kali ini. Bakat aku buruk dan aku pasti tidak akan menembus alam roh perantara sebelum berusia 20 tahun. Oleh karena itu, aku berdoa agar aku dapat mencapai peringkat 200 teratas. Aku tidak akan meminta lagi, aku hanya ingin lolos ke daftar peringkat. Aku tidak ingin mengecewakan leluhur aku. Itulah mengapa aku harus diizinkan untuk bergabung dengan sekte dalam. Petik 2. Aku mencari tempat yang bagus. Tolong Tuhan. Di alun-alun, banyak orang berdoa dalam kelompok untuk keberuntungan. Mata Suyun mulai menyapu alun-alun. Saat dia melakukannya, dia melihat banyak orang dengan pakaian mewah duduk di luar panggung. Masing-masing pria dan wanita muda ini dilengkapi dengan senjata ajaib. Orang-orang ini adalah murid batin yang akan berpartisipasi dalam turnamen. Mereka berjumlah sekitar 100 orang. Meskipun ini bisa dianggap sedikit jumlahnya, sejak awal, murid-murid ini dijamin akan mengisi 200 peringkat teratas turnamen. Ketakutan terbesar dari murid sekte luar adalah bertemu dengan murid sekte dalam di turnamen, karena mereka hampir pasti akan kalah. Hah, lihat, bukankah itu Suyun? Untuk apa dia datang ke sini? Apakah dia juga akan berpartisipasi dalam turnamen? Tidak mungkin, kan? Dia benar-benar memiliki nyali untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Bukankah dia ditendang keluar dari sekte dalam dan ditinggalkan di sekte luar? Apa yang orang ini pikirkan untuk lakukan? Dia sangat tidak tahu malu. Beberapa murid laki-laki dan perempuan saling berbisik. Ada keterkejutan, kebingungan, penghinaan dan ketidakpedulian di mata yang menatap Suyun. Namun, para murid mulai berpaling. Meskipun penampilan Suyun memberikan beberapa topik untuk didiskusikan, mereka tidak terlalu tertarik pada Suyun. Bagaimanapun, yang paling penting adalah memperhatikan turnamen. Kakak Su. Saat itu, suara yang jelas dan tajam terdengar di dekat telinga Suyun. Suyun berbalik dan menatap ke arah panggilan itu. Dia terkejut menemukan seorang pria dan wanita muda berlari ke arahnya dari alun-alun. Pria dan wanita muda itu mengenakan pakaian biasa, tapi terlepas dari ini, mereka cukup tampan. Terutama perempuan, dengan kulit lembut warna gandum, gelap, rambut hitam pekat yang dikepang menjadi kuncir kuda, dan sepasang mata gelap yang jelas. Seorang wanita berkulit putih yang hanya bisa dianggap sebagai kecantikan yang luar biasa. Saat Suyun melihat kedua orang itu, hatinya terkejut. Xin Yue dan Xing Yang. Kedua murid ini berasal dari sekte luar keluarga Su, dan mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan.
Di masa lalu, orang tua mereka telah meninggal, dan mereka menjadi yatim piatu. Suyun kebetulan bertemu dengan mereka pada saat itu dan memutuskan untuk membantu mereka dengan menyediakan tempat berlindung, karena pada saat itu, dia masih di sekte dalam. Hari itu, kakak beradik itu sangat beruntung menerima beberapa tugas untuk bekerja di sekte dalam, daripada harus menderita sendirian di sekte luar. Berbeda dengan sekte luar, keluarga di sekte dalam tidak miskin, dan meskipun mereka tidak mudah, mereka dibayar dengan baik. Namun, keberuntungan mereka tidak bertahan lama. Kemudian, Xin Yue kehilangan jepit rambut roh yang berharga dari perbendaharaan, yang dikatakan sebagai harta milik salah satu tetua wanita. Meskipun penyelidikan dilakukan untuk menemukan pelakunya, ketika mereka tidak dapat menentukan pelakunya, pelayan keluarga Su menyalahkan Xin Yue. Ini membuat Xin Yue ketakutan dan membuat kepala pelayan marah. Xing Yang mencoba memohon pengampunan, tetapi tidak berhasil. Ketika semuanya tampak hilang, Su Yun muncul dan meminta kepala pelayan untuk mengabaikan tuduhan itu. Pada saat ini, Su Yun baru kehilangan bakatnya selama 3 tahun, dan banyak orang percaya dia hanya perlu waktu untuk mendapatkan kembali kemampuannya. Karena itu, kepala pelayan menolak tuduhan itu untuk menghindari menyinggung perasaannya. Faktanya, Su Yun hanya membantu karena dia dalam suasana hati yang baik saat itu. Dia baru saja datang untuk menumbuhkan kekuatan rohnya pada saat itu dan sekarang bahkan lebih bahagia karena dia berhasil mendapatkan kembali sebagian dari kemampuannya. Kedua saudara itu selamanya berterima kasih kepada Su Yun. Jadi ketika mereka melihatnya melewati aula utama, mereka memutuskan untuk mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Setelah waktu kejadian, bakatnya tidak pernah pulih, jadi sia-sia. Namun, kebaikan yang dia tunjukkan kepada mereka tidak pernah dilupakan. Su Yun ingat bahwa setelah dia dikeluarkan dari sekte dalam, dia bahkan tidak bekerja. Dia hanya mengandalkan uang saku King Air yang sangat sedikit untuk membuatnya tetap hidup tetapi bahkan uangnya terbatas. Ketika dia tidak punya cukup uang untuk makan, Xin Yue dan Xing yang membantunya mendapatkan makanan gratis. Setelah dia benar-benar memutuskan hubungan dari keluarga Su, dia tidak pernah melihat keduanya lagi. Melihat gadis imut itu menjadi cantik, dan bocah cerdas itu menjadi tampan, hatinya menjadi berdebar-debar. Orang-orang yang tahu untuk membalas budi, adalah orang-orang yang layak disebut teman di hati Su Yun. Gadis itu, Xin Yue, dengan bersemangat berlari dan berhenti tepat di depan Su Yun. Dia menatap Su Yun dengan mata hitamnya dan memeriksa Su Yun dari atas ke bawah. Kemudian senyum cemerlang muncul, "Saudara Su Yun, apakah kamu baik-baik saja? Kami benar-benar khawatir." "Ah, tentang apa?" "Jelas tentang masalah kamu meninggalkan rumah." "Yah, masalahnya, kamu pergi keluar untuk menyelesaikan tugas dan menghilang selama sebulan. Kamu baru saja kembali kemarin, jadi aku kembali untuk melihat kamu. Namun, pintunya terkunci, dan ketika aku mengetuk pintu tidak ada yang menjawab juga. Namun demikian, sekarang aku melihat saudara Su Yun masih hidup dan sehat, jadi aku lega." Xin Yue tertawa. "Kamu khawatir aku mengalami kecelakaan?" tanya Su Yun. Xin Yue ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Ya, kakak Su Yun. Meskipun mengatakan ini tidak nyaman, kami masih sangat mengkhawatirkanmu." Anak laki-laki tinggi berkulit gelap lainnya, Xing Yang, datang dan berkata dengan suara yang agak kasar. Suara Xing Yang sangat kasar, dan ditambah dengan sosoknya yang tinggi berkulit gelap dan otot-ototnya yang tebal, itu memancarkan aura kejantanan. Xin Yue takut menyebutkan bahwa Su Yun telah dikeluarkan dari sekte dalam, karena takut membuat Su Yun tidak nyaman. Namun, kakaknya hanya melontarkan kata-kata yang keluar dari kepalanya. Xin Yue marah sampai-sampai uap terbentuk di sekelilingnya. Su Yun hanya tersenyum. "Masalah kecil itu. Haha, bukan masalah besar, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Petik 2. Setelah Xin Yue melihat ini, dia segera memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. "Saudara Su Yun, apakah kamu juga berniat untuk berpartisipasi dalam turnamen?" "Benar, tapi kamu hanya roh novice realm 6 tahap, kan?" Xin Yue menanyakan ini dengan hati-hati. "Ah iya, kakak Su Yun, dengan hanya kultivasi tahap ke-6, jika kamu berpartisipasi dalam turnamen, kamu hanya bisa dikalahkan. Aku pikir kamu harus pulang dan meninggalkan turnamen ini." Xing Yang mengatakan apa yang ada di pikirannya. "Bodoh, apa yang kamu bicarakan?" Xin Yue tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan menendang lutut Xing Yang. Xing Yang segera merasakan sakit di seluruh lututnya dan dengan cepat menggosoknya. Dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri dan meminta maaf. "Kakak Su Yun, aku tidak bermaksud begitu, maksudku, itu." Aku." Su Yun mengerti niat Xing Yang baik. Oleh karena itu, Su Yun tidak marah dan mengaku berkata, "Aku bukan lagi 6 tahap roh tahap pemula. Bukan kultivasi roh 6 tahap lagi." Baik saudara laki-laki dan perempuan itu saling menatap dan berkedip. Mereka bisa merasakan energi roh yang dimiliki Su Yun. Su Yun sengaja menyembunyikan aura rohnya. Setelah keduanya merasakan auranya yang sebenarnya, mereka tiba-tiba terkejut. Aura solid dari alam roh pemula. Xing Yang terdiam. "Kakak Su Yun, kamu
Kamu akhirnya berhasil membuat terobosan. Xin Yue menangis, seolah-olah dia telah menembus dirinya sendiri. Lihat ini. Tampaknya auranya bahkan lebih dari tingkat ke-7 dari peringkat pemula roh. Aku kagum. Bahwa kamu tampaknya telah berhasil menembus tahap ke-8 dari alam roh pemula. Hebat, kakak Suyun, bakatmu akhirnya pulih. Menyaksikan kedua saudara itu tersenyum atas keberhasilannya, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghangat. Mungkin dengan pengecualian King Er, di dunia ini, tidak ada orang lain yang benar-benar peduli padanya. Dengan kultivasi tahap ke-8, kita semua bisa berusaha untuk masuk ke peringkat 200 teratas. Lalu kita bisa memasuki sekte dalam keluarga Su. Kakak laki-laki Suyun, kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kejayaan kamu sebelumnya. Suyun tertawa. Jangan khawatir, kita pasti bisa masuk ke peringkat 200 teratas. Saat itu, Xin yang mengepalkan tinjunya dan bersumpah bahwa mereka akan masuk ke peringkat. Aku harap kita tidak bertemu dengan murid sekte dalam keluarga Su. Xin Yue menutup matanya dan berdoa dalam hati. Peng, peng, tel, bel berbunyi dalam bahasa Cina. Pada saat ini, lonceng terdengar dari alun-alun pusat. Mata semua orang beralih untuk melihat ke tengah lapangan turnamen. Bab 24, siapa yang kedua? Siapa yang pertama? Subscribe Penatua. Semua orang mulai bergerak menuju lapangan tengah. Murid sekte dalam semua mulai berdiri dari area tempat duduk. Tiba-tiba, cahaya hijau biru besar meletus dari alun-alun. Kemudian, dalam cahaya, batu bata mulai membentuk persegi batu raksasa yang terpusat dengan cepat. Dalam beberapa saat, dengan sedikit usaha, sepertinya arena batu turnamen telah dibuat. Ada hampir 300 murid individu berkerumun di sekitar meja depan untuk turnamen. Bagaimanapun, hampir 10.000 murid berpartisipasi dalam turnamen ini. Butuh beberapa waktu untuk menyaring para murid dalam 3 hari, jadi setengah dari pemain akan berduel pada saat yang sama. Semuanya, tolong mundur dari meja depan sejauh 5 meter. Pada saat ini, seorang pria yang bertugas menjaga ketertiban berdiri dan, dengan sosoknya yang berotot, mencoba mengatur kerumunan. Wajahnya ditutupi. Saat para murid sekte luar mulai meluruskan diri, para tetua sekte dalam mulai perlahan keluar. Area meja depan segera menjadi ruang terbuka. Selanjutnya, kami memiliki rekan prajurit kamu dari dalam sekte dalam keluarga Su. Ada tetua sekte dalam, Penatua Subai. Selamat datang. Orang itu meneriakkan setiap nama berulang-ulang. Kemudian, sekelompok orang lain yang berpakaian mewah datang dari sudut alun-alun. Ini adalah elit keluarga yang menemani Penatua Silong keluar. Mereka memiliki aura arogan di sekitar mereka, dan saat mereka duduk, mereka mulai memakan beberapa buah roh yang disediakan untuk mereka. Mereka dengan santai menonton acara itu sementara para pelayan menunggu setiap kebutuhan mereka. Mereka benar-benar nyaman. Kekuatan menentukan status, dan status menentukan perawatan. Setelah para elit tiba di tempat kejadian, wajah pria itu sudah merah karena meneriakkan pengumuman. Namun demikian, dia masih belum selesai. Penyiar melirik penyelenggara. Setelah mengkonfirmasi, suara penyiar menyebar ke seluruh alun-alun. Sekarang sudah siang, saatnya turnamen keluarga Su sedang berlangsung. Semua acara murid yang berpartisipasi diberi nomor, jadi biarkan turnamen keluarga Su secara resmi dimulai. Petik 2. Setelah dia selesai, bel berbunyi 3 kali lagi sebelum berhenti sepenuhnya. Alun-alun mulai terisi, dan para murid mulai berbaris untuk mendapatkan nomor mereka untuk pertandingan yang akan datang. Setelah mendapatkan tiket, kamu akan dapat menemukan nomor yang sesuai di papan depan. Kemudian kamu bisa beristirahat atau bersiap di samping untuk pertarungan kamu. Di meja depan, tiket dipilih secara acak dari ember untuk 2 bagian turnamen. Alat yang menciptakan tiket melepaskan gas spiritual dan para murid akan memegang nomor yang cocok ke stasiun berikutnya untuk memberitahu mereka nomornya. Suyun mendapatkan tiketnya dan meliriknya, 998. Ronde pertama. Di meja depan pertama, pertarungan pertama, 1795 vs. 821. Ternyata aku hanya melawan alam roh pemula 6 tahap. Betapa bodohnya. Memukul, tendangan, membanting, TL Bob hehe. Teriak kontestan. Dong. Pertarungan pertama, kontestan 1795 menang. Di meja depan kedua, pertarungan pertama, 417 vs. 2777. Di meja depan ketiga, pertarungan pertama, 5129 vs. 3783. Di meja depan keempat. Saat ini berlangsung, para murid yang menunggu pertarungan mereka melakukan beberapa latihan pemanasan di luar meja depan. Mereka menatap meja depan dengan intens, karena begitu giliran mereka, nomor tiket akan berubah menjadi merah tua. Xin Yue dan Xing Yan mendapatkan jackpot, dan pertarungan mereka terjadi pada putaran pertama pertarungan. Mereka mulai berjalan menuju panggung, dengan Su Yun menatap mereka.
Suyun memandang kedua murid di depannya, saat mereka menunjukkan keahlian mereka, terbukti bahwa mereka berdua sangat berpengalaman. Dalam beberapa menit, pertandingan mereka selesai. Di sekte luar, Xin Yue dan Xing yang berlatih keras dalam kultivasi mereka. Mereka tumbuh tanpa orang tua dan menderita bullying, sehingga mereka terobsesi untuk berkultivasi menjadi kuat dan mendapatkan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Kompetisi 3 tahunan ini adalah kesempatan mereka untuk mendapatkannya. Meskipun budidaya tahap 8 tidak dianggap sangat kuat, di sekte luar, itu sudah bisa dianggap luar biasa. Saat murid pemenang turun dari panggung, murid-murid di sekitarnya menatapnya dengan pemujaan di mata mereka. Murid itu berjalan menuju Suyun. Kakak Suyun, bagaimana itu? Bukankah aku kuat? Kata Xin Yue sambil menyeringai. Suyun hanya mengangguk dan tersenyum. Ada banyak pesaing di turnamen ini. Aku khawatir kakak laki-laki Suyun tidak bisa lewat. Kamu harus berhasil. Xing yang berkata dengan suara serak. Kita bisa bekerja sama. Baik. Ketiganya berbincang. Pada saat ini, kerumunan meraung lagi sebagai tanggapan atas keributan. Suyun mengikuti ke sumber kebisingan hanya untuk menemukan seorang murid berpakaian rapi berjalan ke arahnya. Murid berpakaian bagus ini tinggi dan kokoh. Dia memiliki hidung yang mancung, mata yang dalam, dan tatapan yang tajam. Dia bahkan tampak memiliki aura yang bagus. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, karena, sebenarnya, dia menggertak banyak murid sekte luar. Ini Sunan Ye. Xin Yue memanggil. Siapa Sunan Ye? Suyun bertanya dengan kosong. Kakak Suyun, kamu bahkan tidak tahu siapa Sunan Ye. Bahkan murid biasa pun tahu tentang dia. Xing yang terkejut, tetapi melanjutkan, dia bisa dianggap sebagai jenius peringkat kedua dari sekte luar. Jenius peringkat kedua. Ya, aku mendengar bahwa peringkat teratas adalah Su King, jawab Xing Yang. Namun, pada saat berikutnya, gelombang aura roh yang ganas dan sombong datang ke arahnya. Wajah Xing yang berubah saat seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia mulai mengalami kesulitan bernapas dan berlutut kesakitan. Suyun meremut saat melihat ini. Dia meraih jubah Xing Yang dan menariknya kembali. Xing Yang dibebaskan dari aura spiritual. Dia terengah-engah dan berkeringat deras, dan seketika, dia jatuh kembali ke lantai dan terus terengah-engah. Dengan kultivasi rana pemula roh tahap ke-8, Xing Yang sudah dipaksa ke keadaan menyedihkan ini. Orang di depan mereka setidaknya 10 tahap roh pemula. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Xin Yue bertanya dengan cemas, saat dia dengan cepat menopang Xing Yang. Aku baik-baik saja, Xing Yang terengah-engah. Tidak menunggunya untuk berdiri, pemuda itu melangkah di depan mereka. Sunan Ye masih mengerahkan aura menindasnya terhadap Xing Yang. Xing Yang sedikit tercengang. Kamu bilang, siapa jenius peringkat kedua dari sekte luar? Siapa? Yang pertama, tanya Sunan Ye dengan mata tanpa emosi saat dia dengan dingin menatap Xing Yang. Sepertinya dia bisa melahap hidup Xing Yang, saat itu juga. Apa dulu? Detik apa? Xing Yang masih bingung. Detik berikutnya, dia melihat kepalan besar menuju ke dadanya. Kekuatan spiritual yang ganas dan sombong menutupi tinju, memungkinkannya menghasilkan kekuatan ledakan yang luar biasa, yang bisa merobek daging. Tidak ada yang mengharapkan serangan mendadak dari Sunan Ye, termasuk Suyun. Tetapi dalam sekejap, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan, secepat kilat, tangan itu menangkap tinjunya. Itu dihentikan. Hah? Wajah Sunan Ye terkejut, dia benar-benar terkejut. Namun, saat dia melihat master tangan itu mengendurkan pergelangan tangannya, dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Cepat kilat, reaksi luar biasa. Yang lain bahkan tidak bisa bereaksi sama sekali. Teman aku memiliki sifat yang sangat jujur dan berbicara tentang urusan sekte luar dengan kasar. Jika ini menyinggung kamu, aku harap kamu tidak menganggap ini secara pribadi. Kata Suyun. Kamu siapa? Mata Sunan Ye menyipit saat dia membisikkan kata-kata ini. Hah, bukankah itu sampah, Suyun? Kamu benar-benar berani menantang bos, dan kamu ingin hidup. Sampah yang dikeluarkan dari keluarga sebenarnya memiliki wajah untuk kembali. Petik 2. Kamu tidak bertujuan untuk kembali ke sekte dalam, kan? Tidak penting. Bahkan jika kamu memasuki turnamen untuk kembali ke sekte dalam tidak akan menginginkan kamu. Hemat waktu kamu dan pergi saja. Kamu tidak akan bisa masuk ke sekte dalam, karena kamu hanya sampah. Preman di belakang Sunan Ye mengartikulasikan kritik mereka. Karena mereka berdiri di belakang keributan, mereka tidak melihat reaksi cepat kilat Suyun. Mereka tidak melihat kekuatannya. Sunan Ye terkejut, kamu Suyun. Suyun tetap diam. Rumor itu sepertinya agak salah. Rumor yang dibicarakan semua orang. Apa kau percaya itu? Aku tidak peduli, Sunan Ye melanjutkan, ini bukan akhir dari ini. Aku akan membuktikan siapa murid peringkat teratas dari sekte luar dan siapa yang peringkat kedua. Tidak nyaman tinggal di sini, tunggu saja sampai kamu bersaing denganku. Aku akan membiarkan kamu memahami kekuatan aku yang sebenarnya. Petik 2.
Setelah dia selesai, Su Nanye berbalik dan pergi. Baru kemudian, sekelompok orang bubar. Bab 25, Pembalikan Semalam, Subscribe Penatua. Xing Yang bingung. Kakak Suyun, mengapa dia melakukan ini? Aku tidak melakukan kesalahan padanya, namun kenapa dia mencari masalah? Apa yang kamu lakukan salah? Kamu benar-benar bodoh. Xin Yue dengan marah berkata, kultivasi Su Nanye tinggi, jadi dia lebih sensitif terhadap kritik daripada murid biasa. Dengan temperamennya yang pendek dan kepribadiannya, dia tidak akan pernah menerima bahwa Qian Ge lebih baik darinya. Dia pasti sudah mendengar kata-kata yang kamu ucapkan. Bagaimana dia tidak marah? Untungnya, kakak Suyun membantu kamu meminta maaf kali ini. Kalau tidak, konsekuensinya pasti lebih serius. Setelah Xin Yue selesai, dia melirik Suyun dengan wajah penuh rasa terima kasih. Adapun apa yang terjadi antara Suyun dan Su Nanye sebelumnya, dia juga berdiri di belakang dan tidak menyaksikan sesuatu yang abnormal. Dia hanya berpikir bahwa permintaan maaf Suyun baru saja diterima oleh Su Nanye, karena dia pernah berada di sekte dalam sebelumnya. Jika bukan karena ini mengapa Su Nanye pergi begitu saja? Namun, Xing Yang tetap tercengang, karena bahkan dia, yang berdiri di depan, tidak menyadari kejadian secepat kilat yang baru saja terjadi. Xing Yang, di luar rumahmu, kamu bisa mengatakan banyak hal. Namun, kamu tidak bisa hanya mengoceh apapun yang kamu inginkan. Para elit turnamen ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi, dan mereka biasanya toleran terhadap percakapan kecil. Meskipun demikian, jika kamu benar-benar berhasil membuat marah hati mereka, kamu bisa hancur. Su Nanye memiliki kultivasi pemula roh tahap 10, jadi kamu bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawan. Aku harap lawan berikutnya tidak melawannya, jika tidak, peluang mereka untuk memasuki sekte dalam akan hilang, kata Suyun hati-hati. Xing Yang dan Xin Yue mengangguk setuju. Ayo, mari kita berusaha untuk memasuki sekte dalam. Melihat keduanya menjadi sedikit gugup, Suyun memutuskan untuk menghibur mereka. Wow! Pada titik ini, tangan Suyun tiba-tiba menyala, dan cahaya merah tua menyinarinya. Kakak Suyun, giliranmu. Xin Yue sangat gembira. Suyun mengangguk dan mengalihkan pandangannya dan pergi. Kamu bisa melakukannya, saudara Yue dan Yang mendorong. TL. Beri aku waktu sebentar. Satu respons ringan melayang kembali. Dong. Nomor 807 kontestan selesai. Nomor 998 kontestan vs. Nomor 173 kontestan. Hakim berteriak dengan keras. Segera setelah itu, kedua sosok itu tiba di meja depan. Lihat, bukankah itu Suyun? Suyun, sampah yang dikeluarkan dari sekte dalam. Itu dia. Siapa lawannya yang beruntung, untuk benar-benar bertemu dengan tipe orang seperti ini? Ini bukan pertarungan lagi, kan? Oh, mengapa aku tidak menemukan orang ini dalam pertandingan aku? Pertandingan sebelumnya membuatku membuang banyak kekuatan roh dan membutuhkan banyak usaha fisik. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan lawan aku di babak berikutnya. Serahkan saja dirimu pada takdir. 87 murid di sela-sela berbicara dengan keras satu sama lain. Karena penampilan Suyun, area penonton penuh sesak dengan orang-orang. Ini benar-benar hari keberuntungan aku. Aku tidak menyangka akan bertemu sampah sepertimu di duel pertamaku. Bagus, sangat bagus, sangat bagus, hahaha. Di seberang arena, seorang pria berjubah kuning sedang menatap lawannya. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa gembira. Suyun. Hei, kamu bahkan tidak bisa menang melawan ibumu sendiri, jadi ibumu harus mengemis untuk makan kotoran. Catatan TL, lelucon Yo Mama Cina benar-benar memiliki cara dengan kata-kata, pada dasarnya berarti F*** U, lol. Para murid menangis dengan tawa, saat mereka mengangguk setuju. Jika aku benar-benar tidak bisa menang, aku akan makan kotoran di depan umum, lawan Suyun, sudah, menjawab dengan bibir pecah-pecah. Kemudian sudah tertawa, kalau begitu aku tidak akan berusaha terlalu keras. Hei, Suyun, karena kamu adalah lawan pertamaku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Dong. Kemudian, suara bel yang renyah terdengar di udara dan semua orang menunggu pengumuman hakim. Pertandingan ke-87 secara resmi dimulai sekarang. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, lawan Suyun segera mulai berjalan ke arah Suyun sambil menggelengkan kepalanya ke depan dan ke belakang. Dia tidak memiliki sikap bertahan dan bahkan tidak banyak menggunakan kekuatan rohnya. Lawan Suyun bahkan tidak mengakuinya dan hanya menatap Suyun dengan jijik. Tampaknya lawan Suyun mengira kemenangan sudah ada di genggamannya. Namun, saat itu, Suyun bergerak. Langkahnya luar biasa cepat. Kekuatannya mendorongnya maju. Seperti sambaran petir, aura roh yang kuat menutupi seluruh tubuhnya menunggu untuk meledak. Dia bergegas menuju lawannya seperti semburan. Saat dia terbang ke arah lawannya, tinjunya segera ditutupi dengan kekuatan roh angin puyuh. Sudah tercengang dan bahkan tidak bisa bereaksi saat Suyun bergegas di depannya.
Dengan hanya satu langkah dan sikap tegas, tinju Suyun meraung ke arahnya dengan kekuatan kekerasan. Ledakan. Dada sudah dipukul, dan tubuhnya tiba-tiba terlempar keluar. Dia menabrak tepi penghalang isolasi meja depan, berguling beberapa kali sebelum dia mendarat. Dia tetap tidak bergerak dan bahkan tampaknya telah kehilangan kesadaran. Dong. Kontestan nomor 998 adalah pemenang pertandingan ke-87, teriak juri. Hah. Semua penonton terkesiap. Arena dipenuhi dengan banyak murid dengan kedua mata terbuka lebar. Banyak yang mengucek-ngucek mata, karena mengira apa yang mereka lihat itu salah. Aku, tidak ada masalah dengan mataku, kan? Suyun, benar-benar menang. Selanjutnya, dia hanya menggunakan satu serangan. Ini tidak mungkin, lawannya pasti terlalu lemah. Kultivasi murid itu adalah tahap ke-7, dan dia terlalu lemah. Jadi murid tahap ke-7 bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari murid tahap ke-6. Akankah, sudah harus makan kotoran? Dia membawa dirinya ke kematiannya sendiri. Semua penonton tercengang saat mereka saling memandang. Suyun baru saja menepuk debu dan turun dari arena. Kerumunan secara otomatis pecah dan memberinya jalan kecil. Tidak ada kritik dan tidak ada teriakan. Bahkan tidak ada bisikan. Suyun kembali ke alun-alun turnamen. Xing yang sedang bertanding, jadi hanya Xin Yue yang masih ada. Kakak Suyun, aku melihat semuanya, sial. Xin Yue tertawa, kamu benar-benar menjadi kuat. Wow. Lawanku menganggapku terlalu enteng, Suyun tertawa. Hasil pertandingan pertama tidak terduga. Tidak ada yang mengira Suyun akan menang, karena banyak yang mengira dia masih dalam tahap kultivasi ke-6 dan menganggapnya terlalu enteng. Meremehkan musuh adalah hal yang tabu, dan itu memberi Suyun keuntungan besar. Segera, babak kedua pertandingan dimulai. Asteris di meja depan ke-37. Asteris. Di pertandingan lain, sejumlah kecil orang berkumpul, mulai dari selusin hingga beberapa lusin, tapi yang mengejutkan, meja ini memiliki sekitar 100 orang yang mengumpulkannya. Pertandingan Suyun berada di arena ke-37, dan dia melangkah ke arahnya. Tidak mengherankan, raungan terdengar lagi dari kerumunan saat mereka melihat Suyun. Bos, sepertinya mereka bahkan tidak bertarung. Tidak ada pertempuran sama sekali. Jangan katakan itu, anak ini bisa mendengarmu. Aku hanya takut bagaimana kultivasinya meningkat. Apakah itu dari sebelum dia meninggalkan sekte dalam atau yang lainnya? Biarkan aku santai saja, teriak seorang pria muda bertelanjang dada. Para murid yang mengeluarkan suara menghina menjadi tenang. Suyun menatap murid botak itu dan mengamati penampilannya. Murid ini disebut Dongmu, dan dia adalah bos dari kekuatan kecil dari sekte luar. Dia terlibat dalam banyak acara, sehingga dia memiliki prestise yang tinggi, yang juga berarti banyak murid yang tahu tentang dia. Suyun memandang lawannya, karena sudah ada di tiket. Memang tidak salah, Dongmu benar-benar berhasil menang melawan Suhei. Di alam roh pemula dari kultivasi tahap ke-8, ditambah dengan tubuh yang sehat dan mata muda yang garang, yang tampaknya telah mengalami banyak pertempuran, kekuatannya sangat mendominasi. Dikatakan bahwa Dongmu mengambil bagian dalam banyak konflik. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Suhei adalah antek orang ini. Dalam dua pertandingan sebelumnya, Suhei telah mengalahkan lawannya dengan sangat buruk. Turnamen ini adalah kesempatannya untuk memasuki sekte dalam. Murid ini tidak dapat dibandingkan dengan Suda, karena Suhei lebih kuat darinya dalam beberapa tingkat kultivasi. Pertandingan dua murid. Murid botak muda Dongmu hanya terkekeh, bersihkan omong kosong ini. Ya, kakak laki-laki Dongmu. Suhei memelototi Suyun. Dong. Setelah bel berbunyi, Suhei segera melompat ke arah Suyun. Dia ditutupi dengan kekuatan roh dan aura sombongnya menyelimuti Suyun. Bab 26, tidak ada rahmat dalam pertempuran. Suara mendesing. Suhei tiba-tiba memperpendek jarak dengan beberapa langkah, saat dia dengan cepat maju ke posisi Suyun. Dalam sekejap, auranya meningkat, saat dia melepaskan kekuatan rohnya. Pukulan itu ditujukan langsung ke dada Suyun. Dengan serangan ini, bahkan jika itu tidak dapat membunuh Suyun segera, dengan sejumlah besar kekuatan roh yang dimasukkan ke dalam tinju, jika Suyun tidak mencoba untuk memblokir, dia akan memiliki peluang besar untuk terluka parah. Lebih jauh lagi, bahkan jika diblokir, karena kekuatan roh yang dimasukkan ke dalam tinju, Suyun bisa terluka parah. Betapa sangat kejam. Serangan ini hanya dimaksudkan untuk membunuh atau melukai berat. Namun, tepat saat tinju itu mendekati targetnya. Bam! Telapak tangan Suyun dengan kuat menangkap serangan tinju besi yang mengerikan itu, seolah-olah itu hanya angin sepoi-sepoi. Kekuatan serangan itu segera bubar, dan asap mengepul dari bentrokan itu. Apa, lebih suka, Dafuk. Catatan editor, WTFNANI. Dongmu hampir melompat ke udara, saat kedua matanya terbuka lebar. Melihat situasi aneh di arena, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terpampang dengan ekspresi terperangah. Murid,
Suyun, yang ditendang keluar dari sekte dalam keluarga Su, sebenarnya telah menangkap serangan tinju besi yang hebat dengan begitu mudah dengan satu tangan. Su Hei pasti telah menanamkan banyak kekuatan roh ke dalam tinjunya. Su Hei, apakah kamu tidak makan siang? Dongmu berteriak dengan kaku. Kerumunan tetap diam. Su Hei juga memiliki ekspresi terperangah yang sama. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Hanya setelah melihat situasi dengan hati-hati, dia memulihkan dirinya sendiri. Itu pasti sebuah trik. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Suyun akan menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi. Selain itu, dengan bos dan rekan-rekannya yang menonton di antara hadirin, bagaimana dia bisa kalah? Su Hei menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya mengeras, menjadi serius. Dia menutupi seluruh tubuhnya dengan aura spiritual lagi dan melompat ke depan. Dia mengangkat kakinya untuk memberikan tendangan keras langsung melalui Suyun. Terlepas dari kecepatan ini, di detik berikutnya, tendangan yang lebih cepat lagi mengenai perut Su Hei. Bang! Seluruh tubuh Su Hei terlempar ke tepi arena dan jatuh di tepi ring. Dia memegangi perutnya dan gemetar kesakitan. Namun, dengan tekad yang kuat, dia berhasil dengan cepat berdiri lagi. Tidak ada keributan di antara penonton, tidak ada kritik. Mereka tetap benar-benar diam. Mereka tidak bodoh. Saat itu, tendangan cepat Suyun membuat mereka mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Menurut rumor, Suyun hanyalah sampah. Tapi itu tidak benar-benar terjadi. Dia tidak lemah sama sekali. Dia benar-benar tidak sesederhana itu, kata Dongmu. Suyun mulai melangkah maju menuju Su Hei. Mata Suyun bukanlah mata acuh tak acuh dari awal pertandingan, tetapi mata yang memunculkan niat membunuh yang mengerikan. Su Hei menatap Suyun, melihat pedang itu, dan mulai menyadari kengerian kematian yang akan datang. Dahinya mulai mati rasa, dan jantungnya mulai berdebar kencang ketakutan. Suara mendesing. Sebuah kaki tiba-tiba menendang lurus ke arah Su Hei dan langsung menuju kepalanya tanpa belas kasihan. Bang! Sekali lagi, Su Hei dikirim terbang di udara. Aura spiritual yang menutupi kepalanya mulai pecah. Su Hei berguling beberapa kali di arena sebelum dia berhenti. Kemudian, tubuhnya tetap diam. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Namun, Suyun masih tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan menuju Su Hei, selangkah demi selangkah. Aura spiritual yang mengelilinginya perlahan naik, menebal, menajamkan, mencakup, dan menindas seluruh ruang di dalam arena. Dalam sekejap, itu telah menutupi seluruh tubuhnya. Pertandingan 37, segera berhenti. Hakim mengerti ada sesuatu yang salah dan dengan cepat memanggil. Suyun, apa yang kamu lakukan? Ini adalah turnamen, apakah kamu benar-benar ingin membunuhnya? Dongmu berdiri, melompat ke arena, dan memanggilnya. Suyun, kamu jelas telah menang, mengapa kamu masih harus bertarung? Petik 2. Berhenti segera, geram Dongmu. 4 juri pertandingan lainnya mengangkat alis mereka. Para hakim mulai bergegas menuju Suyun untuk menahannya. Setelah Suyun melihat ini, dia berhenti. Jika hakim acuh tak acuh terhadap pertandingan ini, Suyun akan tetap acuh tak acuh dan dengan mudah membunuh Su Hei di tempat. Dia bahkan tidak memiliki kebencian atau dendam terhadap Su Hei. Satu-satunya alasan dia bertindak sedemikian rupa adalah karena Su Hei memiliki niat untuk membunuh selama serangan pertamanya. Karena Su Hei bermaksud untuk mengambil nyawanya, jadi mengapa Suyun harus bersikap sopan? Namun, ini adalah akhir dari pertandingan. Selanjutnya, untuk memasuki sekte dalam keluarga Su dan melanjutkan rencananya, dia harus mematuhi aturan kompetisi saat ini. Hakim dengan cemas bergegas menuju sisi Su Hei dan mengangkat kepalanya. Setelah situasi ditinjau, mereka sampai pada kesimpulan bahwa meskipun aura roh sangat lemah sekarang, otaknya hanya sok, jadi Su Hei pingsan. Su Hei tidak mati, dan hakim segera meminta Dongmu untuk membawanya berobat. Kamu terhormat, dia curang. Dia sebenarnya ingin membunuh Su Hei. Dia melanggar aturan. Setelah Dongmu melihat sikap acuh para juri terhadap hasil pertandingan, tapi dia ingin Suyun dihukum. Karena itu, dia tidak puas dan meneriakkan emosinya. Di arena, tinju tidak memiliki mata, dan selama Suyun tidak membunuh lawan, tidak ada hukuman. Ini aturannya, hakim berkata dengan dingin. Dongmu ragu-ragu melanjutkan, tapi saat itu dia. Apakah kamu hanya pecundang yang sakit? Praktek adalah raja. Para kontestan bukanlah penonton, jadi masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Setelah juri selesai, dia mengabaikan bantahan Dongmu dan terus mengatur pertandingan berikutnya. Dongmu hanya berdiri di sana dengan bodoh, dan Suyun turun dari peron. Setelah dia sadar, Dongmu menatap tajam ke arah Suyun, saat dia pergi dengan antek-anteknya. Murid-murid di sekitar Suyun tidak lagi memiliki penghinaan di mata mereka. Banyak murid bahkan takut pada Suyun sekarang. Dengan hanya 2 korek api ini, para murid sekarang memiliki kesan baru tentang dia. Mungkin, gelar sampah tidak lagi cocok untuknya. Di sudut turnamen, beberapa orang berpakaian mewah menyaksikan adegan itu.
Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan, kata pemimpin kelompok itu. Bah, hanya itu yang dia mampu. Orang-orang di sampingnya mengejek dengan wajah penuh penghinaan. Aku sudah mengatur semuanya. Jadi jika dia selamat dari beberapa pertandingan berikutnya dan bertemu denganmu dalam pertandingan, kamu sebaiknya tidak menjadi tidak kompeten. Petik 2. Puan, mengapa kamu begitu khawatir bahwa aku akan kalah? Apakah aku terlihat khawatir? Ya. Kita akan melihat. Puan itu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Su Yun kembali untuk menemukan Xing Yang dan Xin Yue. Dia melihat wajah pucat Xing Yang duduk di area pertemuan. Dengan melirik Xing Yang, Su Yun memperhatikan bahwa tubuhnya penuh dengan bekas luka, dan dia memiliki banyak memar di wajahnya. Xin Yue mengoleskan obat pada luka Xing Yang. Apa yang terjadi? Tanya Su Yun. Kami baru saja bertemu dengan seorang bajingan, kata Xing Yang dengan suara serak dengan wajah tertekan. Dengan luka di wajahnya, Su Yun sedih melihatnya seperti ini. Seorang murid sekte dalam. Tidak, itu Sun Nanyai. Tidak menunggu Xing Yang melanjutkan, Xin Yue dengan dengki mengutuk, saudaraku ditandingkan dengannya. Meskipun Xing Yang kalah lebih dari 10 kali, Sun Nanyai tidak mengalah. Dia justru melanjutkan dan mengintensifkan serangannya terhadap saudaraku. Sekarang saudaraku benar-benar terluka. Sun Nanyai itu benar-benar tercela. Kamu sudah bertemu dengannya hanya dalam 3 pertandingan, Su Yun mengerutkan kening. Aduh. Sial, aku hanya sedikit malas, dan aku kalah. Aku benar-benar tidak berguna, keluh Xing Yang sambil memegangi kepalanya dan menggertakkan giginya. Dia telah berlatih sangat keras dan hanya mencapai hasil ini. Bagaimana mungkin Xing Yang bisa menerima ini? Sun Nanyai cukup kuat dan tidak kekurangan obat kultivasi. Terlebih lagi, dia mengenakan armor, jadi bukan salahmu jika kamu tidak bisa membawanya. Hal-hal ini terjadi begitu saja, dan satu-satunya pilihan kamu adalah bekerja lebih keras di masa depan, Su Yun menghibur. Xin Yue mengangguk dan Xing Yang menghela nafas berat. Kilatan, suara ringan, idek. Tiba-tiba, tiket di Su Yun dan Xin Yue memancarkan cahaya terang. Setelah 3 hari, turnamen telah menghilangkan banyak murid. Sebagian besar siswa sampah dari sekte luar dipotong. Mayoritas murid yang tersisa adalah para elit atau murid sekte dalam. Su Yun dengan mudah lolos ke babak kedua, bertentangan dengan harapan semua orang. Karena Xin Yue tidak menghadapi siapapun yang benar-benar kuat, dia juga lolos tanpa cedera ke babak berikutnya. Mereka diizinkan untuk beristirahat selama 1 hari, dan kemudian, pertandingan akan dilanjutkan. Lebih dari setengah murid sekte luar dikeluarkan dari turnamen, jadi peluang menghadapi murid sekte dalam meningkat pesat. Sebagian besar murid di sekte luar hanya akan kehilangan, jika mereka bertemu dengan murid sekte dalam. Xing Yang pulang untuk memulihkan diri dari cederanya. Xin Yue dan Su Yun berada di alun-alun, menunggu. Mereka sedang menunggu set pertandingan berikutnya untuk ditampilkan di papan tulis. Flash, suara ringan, idek, kalau ada yang punya saran, silakan komentar. Saat itu, tiket di tangan Su Yun menyala. Xin Yue berkata, Su Yun, aku akan pergi ke penonton untuk menyemangatimu. Oke, Su Yun mengangguk. Duo ini pergi dengan cara mereka masing-masing. Xin Yue pergi ke penonton untuk mencari tempat untuk menghibur Su Yun. Sementara itu, Su Yun melangkah ke arena pertama. Lawannya belum keluar, Su Yun dengan tenang menunggu. Ada banyak penonton berkumpul untuk pertandingan ini. Hampir 100. Ketika sosok Su Yun muncul di hadapan sesama murid, mereka mulai berkumpul di sekitar pertandingannya, seolah menunggu penampilan luar biasa lainnya. Banyak orang tidak percaya bahwa Su Yun akan memiliki kemenangan beruntun. Karena itu, semakin banyak orang datang ke pertandingan. Melihat adalah percaya. Saat itu, keributan tiba-tiba meletus dari sisi arena. Su Yun dan Xin Yue melihat ke arah suara keributan itu dan melihat Sun Nanyai sedang berjalan menuju arena ini. Wajah Xin Yue tiba-tiba memucat dan dengan bibir yang sangat pucat, dengan ringan berkata, mungkinkah lawan kakak Su Yun itu benar-benar dia? Bab 27, Makan Marmer Mentah. Sun Nanyai tetap tanpa ekspresi saat dia melangkah ke arena. Dia berdiri di depan Su Yun. Penonton untuk pertandingan ini semakin meningkat. Meskipun dia berada di sekte luar, Sun Nanyai dapat dianggap sebagai kontestan utama. Oleh karena itu, banyak murid memperhatikan hal-hal tersebut. Aku tidak pernah berpikir bahwa bajingan kecil Su Yun ini akan memiliki kekuatan untuknya. Namun, karena dia bertarung melawan tuan muda ini, kupikir keberuntungan Su Yun sudah habis. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Su Yun tidak sepenuhnya menggunakan kekuatannya di pertandingan sebelumnya, jadi dia seharusnya bisa bertarung melawan Sun Nanyai sebentar. Oh, bisakah dia? Jika dia bisa mengalahkan Sun Nanyai, aku akan memakan sepotong marmer di depan umum. Kamu berada di... Ingat saja, kamu mengatakannya. Petik 2. Ketika seorang bangsawan membuat komentar, akan sulit bahkan untuk kereta 4 kuda untuk mengejar. Itu adalah pepatah, tetapi pada dasarnya, karena kamu mengucapkan kata-kata itu, kamu harus menghormati kata-kata itu. Baik.
Penonton berbisik. Kulit Xin Yue tetap sangat pucat. Matanya penuh kekhawatiran. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun, seperti Xing Yang, akan sangat tidak beruntung karena juga bertemu dengan semak berduri seperti Su Nanyai. Apa yang akan terjadi? Apakah kakak Su Yun akan baik-baik saja? Atau mungkin lebih baik dia menyerah saja? Xin Yue dengan cemas berjalan berputar-putar, tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat ingin menyampaikan kepada Su Yun bahwa dia harus menyerah saja dari turnamen, tapi arena sudah ditutup. Penonton mulai tenang, dan perhatian mereka beralih ke cincin itu. Dalam 3 napas lagi, keduanya akan mulai bertarung. Daerah sekitarnya tetap diam. Suasana tegang pun terjadi. Su Nanyai menyipitkan matanya saat dia memelototi Su Yun. Sangat tidak terduga, bukan? Su Nanyai mulai berbicara. Sepertinya kamu menarik beberapa tali. Su Yun tidak berpikir bahwa pertandingan ini kebetulan. Dalam ribuan peristiwa, baik Su Yun dan Xing yang dicocokkan dengan Su Nanyai, jadi jelas ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Meskipun peraturan tidak mengizinkan pertukaran tiket resmi, dengan hukuman yang sangat serius sebagai peringatan, selalu sangat sulit untuk memantau urusan para murid. Artinya tiket tidak bisa diganti, tapi biasanya ada murid yang mau membayar untuk membeli beberapa tiket. Lagi pula, orang hanya akan mengenali wajah kamu dan bukan nomor tiket kamu. Su Yun melanjutkan. Su Nanyai memelototi Su Yun dengan dingin. Tapi setelah mendengar pidatonya, Su Yun hanya terdiam. Dari sebelumnya, aku pikir lelaki kecil itu, mengacu pada Xing Yang, sekarang harus mengerti apa kekuatan sebenarnya. Sekarang, aku juga akan membuat kamu dan semua orang mengerti, bahwa dibandingkan dengan Qian Ge, aku sejauh ini adalah murid nomor 1 dari sekte luar, bisik Su Nanyai karena dia sudah mulai mengubah sikap bertarungnya. Lalu, mengapa kamu tidak mengatur konfrontasi langsung dengan Qian Ge? Tiba-tiba Su Yun bertanya. Su Nanyai mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat Su Yun melihat ini, dia tertawa. Bahkan kamu tahu bahwa kamu bukan tandingan Qian Ge, mengapa kamu masih bersikeras bahwa kamu adalah murid nomor 1 di sekte luar? Diam. Su Nanyai sangat marah dengan kata-kata Su Yun. Matanya menjadi merah, tapi dia tetap diam. Sebaliknya, dia segera menyerbu ke depan. Tidak ada yang bisa menggunakan senjata selama pertempuran ini. Oleh karena itu, pada dasarnya itu adalah bentrokan tinju dan kekuatan roh. Su Nanyai tidak menahan diri, memanfaatkan kedua tangannya saat dia dengan cepat menyerang 10 kali. Energi spiritual meledak, seperti tsunami yang datang, bergulir ke arah Su Yun. Kecepatan Su Nanyai sangat tinggi, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang besar. Dia bahkan mendekati kekuatan Su Yun sendiri. Jadi saat energi spiritual mendekat, itu menekan seluruh tubuh Su Yun. Jika dia adalah orang biasa, dia tidak akan memiliki cara untuk mengatasi energi spiritual lawan di depannya. Mereka hanya akan pindah untuk mencari lawan lain setelah dia dipukuli dengan cepat. Jika seseorang bertemu Su Nanyai, mereka juga membutuhkan metode untuk melawan serangan energi spiritual. Su Yun tetap acuh tak acuh, menjaga posturnya dan kemudian mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan energi spiritual. Tampaknya Su Nanyai secara otomatis menggunakan pukulan yang kuat. Dia jelas berbeda dari murid-murid sebelumnya. Dia lebih cepat, lebih kuat, dan lebih jahat. Dia tidak punya belas kasihan. Begitu dia mulai, serangannya sudah mematikan sejak awal. Su Yun buru-buru mempersiapkan diri. Suara mendesing. Sebuah tinju terbang melewati kepalanya, dan alirannya, datang dari angin dari serangan yang diresapi dengan kekuatan roh, berputar di telinga semua orang. Meskipun demikian, pukulan tunggal ini tidak sesederhana itu. Su Nanyai tentu saja seorang elit di sekte luar. Dia terampil dalam menyerang dan bertahan. Su Nanyai berbalik dengan beberapa langkah dan tiba-tiba muncul di belakang Su Yun. Tinjunya sendiri dengan cepat membalas, tetapi ditangkis sekali lagi, meskipun itu ditujukan ke punggung Su Yun. Energi spiritual dikendalikan lagi, saat dimasukkan ke dalam kepalan tangan, menyatu ke dalamnya. Serangan tersembunyi ini secara mengejutkan berhasil menembus aura spiritual di sekitar tubuh Su Yun, tapi tetap bisa dihindari. Mata penonton terbelalak, karena tidak mampu menangkap sosok Su Nanyai, kecepatannya tidak terbatas. Namun, Su Yun tidak lebih buruk. Dia dengan gesit menghindari serangan yang datang dan menjulurkan kaki kanannya, dalam upaya untuk menjegal Su Nanyai dan mengganggu kecepatan Su Nanyai. Terlepas dari trik ini, mata Su Nanyai bersinar luar biasa, seolah-olah dia telah menunggu saat ini. Setelah melihat Su Nanyai tiba-tiba menghentikan serangan gencarnya, dia segera menerima tindak lanjut dari Su Nanyai, yang menginjak kaki kiri dan kanannya tepat di kaki kanan Su Yun. Diresapi dengan kekuatan roh, momentum menekan kaki Su Yun, seperti gunung yang turun. Itu tidak mungkin untuk diblokir. Penonton langsung menghela napas dari perubahan acara. Hati-hati, kakak Su Yun, teriak Xin Yue cemas. Saat itu, Su Yun juga melepaskan aura spiritual di sekitar tubuhnya, melawan serangan Su Nanyai. Adegan sekarang membuat satu kata memasuki pikiran semua orang yang menonton. Kematian.
Sunanya adalah murid alam roh pemula tahap ke-10. Bagaimana mungkin tubuh seorang murid biasa, yang dilindungi dengan aura spiritual, berharap untuk dibandingkan? Bukankah dia hanya mencari kematian? Jika tidak, apa yang dia tuju? Namun, pada saat ini, pilihan apa yang dimiliki Su Yun dalam masalah ini? Untuk kali ini, dia terpaksa menerima serangan Sunanya secara langsung. Sunanya memang sangat berpengalaman. Unggul dalam serangan dan pertahanan, dia telah menghitung tindakan lawannya, dan sebagai hasilnya, Sunanya berhasil mengendalikan seluruh pertarungan. Sepertinya kemampuan Sunanya bukanlah murid sekte luar biasa. Hanya sedikit yang bisa bertarung seperti ini. Aku hanya takut, bahwa dalam pertarungan berikutnya, dia akan tetap memegang kendali. Penonton di bawah menggelengkan kepala. Banyak murid menghela nafas. Tiba-tiba, bang! Ledakan ringan terjadi. Mereka hanya bisa menyaksikan benturan energi spiritual yang telah menciptakan ledakan. Itu langsung diikuti oleh sosok yang terlempar keluar dari asap dan menabrak penghalang arena, hanya untuk jatuh dengan keras ke tanah. Para murid menahan napas dan melihat dari dekat. Apakah itu Su Yun? Tidak, sebenarnya Sunanya yang terlempar. Setelah penonton melihat ini, mereka benar-benar tercengang. Mereka melihat Sunanya berjuang untuk bangun, dengan seluruh tubuhnya dipenuhi luka berat. Tidak menunggu Sunanya berhenti gemetar, Su Yun bergerak maju. Dua tinju berat terbang ke depan, diresapi dengan kekuatan roh, dan dengan keras mengenai tubuh Sunanya seperti palu. Bang, 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 bang. Tubuh Sunanya bergetar karena serangan yang masuk. Aura spiritual yang mengelilingi tubuhnya dengan mudah ditembus. Dia dipukuli sampai dia tidak bisa melawan sama sekali. Namun, setelah beberapa serangan kuat, tubuh Sunanya memiliki lebih dari selusin luka. Di tubuhnya, pelindung tubuhnya ambruk, sementara hidungnya memar parah. Sunanya berjuang untuk mempertahankan ketenangannya menggunakan tinjunya untuk melawan, tetapi tepat setelah Su Yun mengeluarkan beberapa pukulan, perlawanannya langsung menjadi sia-sia. Su Yun tidak ingin bernegosiasi apapun. Tidak membiarkan Sunanya menghindar atau melarikan diri, dia terus menyerang tanpa henti. Sial! Pemenang, kontestan 998, teriak juri. Masa murid di antara hadirin tetap diam sepenuhnya. Mata semua orang menonjol keluar dari rongganya, saat mereka saling memandang, benar-benar bingung dengan hasil pertandingan. Alam roh pemula dari murid kultivasi tahap ke-10, Sunanya juga telah kalah, lebih jauh lagi ini adalah kekalahan total. Lalu apa tahap kultivasi Su Yun? Apa itu mungkin? Bahwa itu adalah alam roh menengah. Alam setelah pemula tahap ke-10 sama dengan menengah. Orang-orang yang memikirkan hal ini segera gemetar dengan tubuh mereka. Bagaimana Su Yun? Bagaimana Su Yun sekuat ini? Xin Yue merasa bahwa dia tidak bisa menutupi apa yang telah terjadi. Meskipun dia menyaksikan pertandingan terakhir Su Yun, bahkan mengetahui bahwa tahap kultivasi Su Yun meningkat, dia masih tidak pernah berharap Su Yun menjadi begitu kuat. Bahkan untuk mengalahkan salah satu murid teratas dari sekte luar, Sunanya. Selanjutnya, bahkan setelah memakan beberapa pukulan, masih tidak ada luka yang terlihat. Su Yun melompat dari arena dan menghembuskan napas. Dia merasa adrenalinnya masih terpacu, jadi dia tidak bisa tenang. Meskipun di permukaan, Su Yun dengan mudah mengalahkan Sunanya, tetapi pada kenyataannya, itu hanya hasil keberuntungan. Kelincahan Sunanya melampaui Su Yun, tetapi Sunanya masih sangat arogan dan memutuskan untuk bersaing dengan Su Yun dalam kekuatan roh. Menggunakan 5 pelet obat kultivasi dan buah bulan sabit, Su Yun memiliki kekuatan roh yang dalam dan tak terukur di dalam tubuhnya. Ketika Sunanya mencoba bersaing dengan kekuatan roh, Su Yun telah mampu memanfaatkan peluang dan meraih kemenangan. Jika Sunanya hanya menggunakan kelincahannya untuk melancarkan serangan cepat, Su Yun tidak akan semudah ini. Sunanya dikirim untuk perawatan. Kerumunan secara bertahap bubar. Hei, semuanya, jangan pergi. Seorang murid berteriak, mencoba menahan beberapa murid untuk pergi, sementara dia tertawa. Di mana murid yang mengatakan bahwa dia akan makan marmer mentah? Beberapa orang tertawa kecil. Murid yang mengucapkan kata-kata ini wajahnya berubah menjadi hijau ketika dia melihat batu marmer. Ada banyak orang yang memperhatikan lawan kuat Su Yun. Di kerumunan ini, bahkan murid teratas dari sekte luar ada di sini, Qian Ge. Kekuatannya bagus, tapi Sunanya berpikiran sederhana. Meskipun dia memiliki kekuatan, aku tidak berharap dia dikalahkan dengan sangat buruk. Qian Ge yang tinggi dan tampan itu tertawa. Apakah Sunanya berharga? Tidak ada artinya mengalahkannya, aku bisa menggunakan jari untuk membunuhnya, dengus seorang murid laki-laki berambut panjang dan berwajah lembut di sebelahnya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu tidak boleh meremehkan siapapun, terutama jika kamu tidak mengenalnya. Kata Qian Ge. Murid itu mengangguk. Di alun-alun umum, Su Yun sedang beristirahat sejenak. Dia saat ini duduk bersila dan menenangkan sarafnya. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih sepenuhnya. Xin Yue menyiapkan secangkir air segar dan menyerahkannya kepada Su Yun.
Su Yun bangkit dan meminum semuanya dengan beberapa tarikan napas. Saat Xin Yue mengangkat kepalanya saat dia tertawa. Setelah beberapa saat, kedua tiket untuk putaran berikutnya menyala. Ayo, Xin Yue, jika kamu memenangkan ini, kami akan dapat memasuki peringkat 500 teratas. Setelah itu, jika kami memenangkan putaran berikutnya, kami akan masuk ke peringkat 200 teratas. Pada saat itu, kamu dan aku akan dapat memasuki sekte dalam, Su Yun berbicara kepada Xin Yue. Xin Yue mengangguk saat jejak tekad muncul di wajahnya yang lembut. Keduanya pergi ke pertandingan masing-masing. Segera, Su Yun menemukan arena untuk pertandingannya. Di arena, masih ada kerumunan orang, tetapi mereka sepertinya tidak banyak. Kali ini hanya ada beberapa orang. Namun, orang-orang ini bisa menimbulkan ketakutan di hati siapapun. Karena mereka semua adalah murid sekte dalam. Hati Su Yun terkejut. Mungkinkah? Bab 28, Perbedaan Kekuatan, Subscribe Penatua. Su Yun melihat ke arena. Seperti yang diharapkan. Di atas panggung berdiri seorang murid sekte dalam yang berpakaian mewah. Tubuh murid itu dilengkapi dengan banyak perhiasan ajaib, seperti cincin zamrud berhias emas, sabuk pengaman bercahaya redup del. Dibandingkan dengan penampilan lusuh murid sekte luar, orang ini seperti seorang kaisar. Murid sekte luar lainnya, Tian Yuan, keberuntunganmu terlalu bagus, kan? Di sela-sela arena, seorang penonton yang memiliki kepala botak, dilengkapi dengan pedang, meniup peluit dan tersenyum saat mengatakan ini. Masing-masing dari kalian adalah bajingan. Pada dasarnya, kalian tidak menggunakan energi, namun aku harus bersaing dengan murid sekte dalam. Ini tidak adil, ini sangat tidak adil. Seorang murid perempuan muda dengan marah berteriak dari hadirin. Inilah yang ditetapkan oleh surga, jadi kita tidak bisa mengatakan apa-apa dalam hal ini. Murid laki-laki dan perempuan ini terus berdebat satu sama lain. Seiring waktu, kemarahan murid perempuan itu terus meningkat. Su Yun hanya menggigit bibir bawahnya, menundukkan kepalanya dan berjalan menuju arena sambil menonton adegan yang disebabkan oleh para murid sekte dalam. Bahkan tampak seperti suasana keluarga. Menjaga pendiam, tidak akan memindahkan gunung. Alam roh menengah. Ini tidak sebanding dengan kultivasi alam pemula roh tahap ke-8. Su Yun takut bahkan dua Sunan Ye tidak bisa mengalahkan lawan murid sekte dalam ini. Kultivasi Su Yun sendiri belum melewati alam pemula tahap ke-8. Meskipun dengan bantuan 5 obat kultivasi, kekuatan roh dan auranya sangat meningkat, itu tidak dapat sepenuhnya menutup celah yang disebabkan oleh tahap kultivasi. Su Yun harus keluar semua. Saat Su Yun diam-diam memikirkan ini, dia melangkah ke arena. Dua murid sekarang berdiri di atas panggung. Dapatkan set, hakim memanggil. Setelah Su Yun mendengar ini, dia segera berubah menjadi sikap bertarungnya. Kekuatan roh di dalam tubuhnya mulai beredar. Gerakan ini menyebabkan lawan dan penonton mengangkat alis mereka. Kenapa kamu tidak mengaku kalah saja? Tian Yuan berkata dengan tidak puas. Aku tidak sedang memikirkan itu, jawab Su Yun. Ah, Tian Yuan tertawa. Umumnya, ketika mereka bertemu dengan murid sekte luar langsung menyerah begitu saja. Namun, beberapa murid akan memutuskan untuk bertarung, yang tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan kekuatan lawan mereka. Ini adalah hal yang sangat memalukan. Langsung menyerah, keberanian berjuang sama dengan baik. Kamu benar-benar tidak mengerti luasnya surga. Tian Yuan mendengus, dan kemudian langsung beraksi. Dengan kaki depannya, dia menginjak tanah memanfaatkan kekuatan roh di dalam tubuhnya dan mendorong dirinya ke depan. Dia terbang di atas tanah dan menyerang langsung di depan Su Yun. Jumlah kekuatan roh yang digunakan sangat mengejutkan. Kekuatan roh dan aura yang kental ini ditujukan untuk membunuh lawan. Seorang murid alam roh pemula versus murid perantara roh. Seberapa besar kesenjangan kekuatan antara kedua alam? Sementara itu, Su Yun tidak ragu sedikit pun. Su Yun fokus, matanya tiba-tiba menjadi dalam dan mata spiritualnya tiba-tiba aktif. Setiap ons kekuatan roh meletus dan bahkan membayangi aura Tian Yuan. Hah! Tian Yuan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Su Yun tiba-tiba datang dengan serangan yang sangat cepat. Dia menyerah bertahan dan menghindari serangan. Sebaliknya, dia menuangkan lebih banyak kekuatan roh ke dalam auranya, membuatnya seperti lokomotif hebat yang akan menabrak lawannya. Ledakan. Kekuatan roh meledak dari bentrokan itu. Para murid hanya terguncang sedikit, tetapi tidak mundur. Tian Yuan sama sekali tidak menyangka bahwa Su Yun akan seputus asa ini. Tian Yuan terkejut, jadi dia tidak punya cukup waktu untuk menghindar, dan dipukul tepat dari serangan lain. Bang! Tubuh Tian Yuan dikirim terbang. Tetapi, saat tubuh Tian Yuan dikirim terbang, Su Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih leher Tian Yuan dan menggunakan kekuatan lengannya untuk membanting Tian Yuan secara brutal langsung dari udara ke tanah. Segera setelah itu, Su Yun mengirim pukulan infus langsung ke perut Tian Yuan yang bingung.
Setelah Tian Yuan menerima pukulan itu, kulitnya tiba-tiba memucat dan gemetar karena kesakitan. Hanya satu pukulan. Meskipun kekuatan pukulannya biasa saja, itu mengenai titik lemah Tian Yuan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Penonton benar-benar terpana. Sebagian besar murid tidak pernah memiliki niat untuk benar-benar membunuh, tetapi murid ini melangkah sejauh ini. Murid-murid sekte luar itu hanya bisa menerima kritik dari murid sekte dalam karena mereka sangat menyadari perbedaan di antara mereka. Aura roh Tian Yuan menutupi seluruh tubuhnya, karena dia harus menggunakan kekuatan roh untuk menyembuhkan tubuhnya. Namun, bahkan kekuatan roh bocor keluar dari tubuhnya karena luka-lukanya. Setelah menyelesaikan serangan, energi roh terkuras ke tanah, pada dasarnya seperlima dari energi hilang. Su Yun berhasil menyerang tepat ke perut bagian bawah Tian Yuan, yang sebenarnya, di mana hampir semua kekuatan roh disimpan. Karena area inti terluka, itu menyebabkan fluktuasi besar dan menyebabkan Tian Yuan mengalami cedera internal. Oleh karena itu, Su Yun meledak dengan seluruh energinya, dan maju dari dekat untuk menyerang Tian Yuan. Dia hanya takut Tian Yuan memiliki ide yang sama. Pertama, dia ingin membuat lawannya lengah. Kedua, dia ingin langsung menyerang inti dari kekuatan roh, karena begitu intinya rusak, kekuatan roh akan mulai bubar. Selama penyerangan, khalayak umum tidak akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Orang ini, siapa dia? Seorang wanita tua di dekat arena berbisik. Tidak jelas, pria di sampingnya menggelengkan kepalanya. Apakah murid teratas dari sekte luar bukan Qian Ge? Dari mana orang yang kejam ini berasal? Petik 2. Penonton sekali lagi mulai memperhatikan Su Yun. Namun, Tian Yuan tidak ingin dikalahkan lagi. Dia melepaskan kekuatannya lagi, tiba-tiba meraung dan cincin terang muncul di sekitar tubuhnya saat dia menggunakan tinjunya. Dia menyerang ke depan, mengincar leher Su Yun. Keterampilan ilahi, Tel, 5 dari peringkat bawah. Sebenarnya, Su Yun juga bisa mempelajari keterampilan ilahi, tetapi tidak ada cukup waktu. Dia hanya belajar sedikit keterampilan bumi, Tel, 3 dari peringkat bawah, jadi bagaimana dia bisa berlatih keterampilan ilahi? Dia hanya tahu keterampilan bertarung pedang dasar, serangan dasar, dan keterampilan kelincahan dasar. Keterampilan bela diri bukan satu-satunya faktor penentu, karena ada banyak taktik untuk melawan pembudidaya. Meskipun tidak cukup diketahui, esensi roh seorang murid adalah kelemahannya. Tian Yuan menunggu Su Yun memiliki celah dan tiba-tiba melompat. Seketika mengepalkan tinjunya, dia menyerang Su Yun dan sebuah ledakan meletus di udara kosong. Serangan itu jelas tidak mengenai Su Yun, tetapi Su Yun masih terperangkap dalam ledakan itu. Dia terlempar dari ledakan dan jatuh dengan keras ke tanah, terengah-engah. Uap meledak, eksekusi yang bagus, seorang murid di antara hadirin berkomentar. Tian Yuan meringis saat hatinya dipenuhi amarah yang membakar. Dia dengan cepat menagih lagi. Mendekati Su Yun, dia mengangkat tangannya, mengatur napasnya dan menyerang. Uap yang ditembakkan ke depan ditujukan ke dada Su Yun. Mengambil pukulan ini tidak akan membunuh seorang murid, tetapi mendapatkan luka tidak bisa dihindari. Perlahan-lahan, serangan roh dari telapak tangan bergerak di udara, bergerak tidak menentu dan zigzag ke sasarannya. Kekuatan dalam skill ini terlihat sangat besar, karena dengan satu serangan, bisa membelah gunung, menghancurkan emas dan dengan mudah mendominasi lawan. Ini sudah berakhir. Tian Yuan saat telapak tangannya turun di dekat dada Su Yun. Pada saat kritis ini, Su Yun tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya untuk menepis serangan yang masuk. Haha, kamu ingin tangan kananmu dihancurkan. Baiklah, aku akan melakukannya. Tian Yuan tertawa terbahak-bahak dan menatap tangan kanan Su Yun yang masuk. Tian Yuan yakin bahwa dia telah memasukkan kekuatan roh yang cukup ke dalam serangannya sehingga cukup untuk menghancurkan bagian tubuh Su Yun jika terkena. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Dua aura roh yang dihasilkan dari serangan itu melilit kedua murid. Mereka berdua menolak untuk mundur dari gelombang kejut dan fokus untuk saling mengalahkan. Tiba-tiba, aura roh menghilang dan aura menyebar. Tidak ada yang tahu siapa yang menang. Ini benar-benar di luar dugaan Tian Yuan untuk kekuatan yang ditanamkan di telapak tangan Su Yun, karena itu sangat dalam dan dalam. Itu bukan kekuatan seorang murid biasa di tahap ke-8 dari kultivasi alam roh pemula. Namun, dia tidak khawatir. Ketika dua murid bertarung, kekuatan roh mereka akan dikonsumsi. Tentu saja, murid dengan kultivasi yang lebih tinggi akan menang. Tiba-tiba, Tian Yuan melihat mulut lawannya tersenyum membentuk lengkungan besar. Kenapa dia menertawakan ini? Hati Tian Yuan terkejut. Saat itu, lawannya tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dalam serangan, tanpa diduga dia membuka tangannya dan dengan cepat meraih jari tengah dan telunjuk Tian Yuan dengan telapak tangannya. Setelah meraihnya, kekuatan roh Tian Yuan segera mulai merembes ke telapak tangan Su Yun seperti gumpalan seni. Selain itu, ini melemahkan otot-otot yang saat ini sedang diperkuat oleh kekuatan roh Tian Yuan dan semakin melemahkan seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa sedang ditransmisikan dari sarafnya ke jantungnya. Bang! Energi transfer di telapak tangan meledak. Kedua pria mengambil didorong kembali.
Su Yun menabrak penghalang. Tubuhnya gemetar dan sedikit jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, Tian Yuan dengan marah terbanting ke belakang. Tubuhnya gemetar tak beraturan. Kemudian dengan plop, dia batuk darah dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Kesunyian. Di sekeliling, burung gagak dan burung merak tidak bersuara. Idiom yang berarti keheningan mutlak. Bab 29, Kemenangan Mengejutkan. Apakah itu mungkin? Seorang murid sekte luar telah benar-benar mengalahkan murid sekte dalam. Selanjutnya dia bisa melakukannya dengan begitu cepat. Jika penonton tidak menyaksikannya sendiri secara pribadi, tidak ada yang akan mempercayainya. Kontestan 9. Kontestan 998 adalah pemenangnya. Juri juga kaget dan harus mengambil waktu sejenak sebelum dia bisa mengumumkan hasilnya. Setelah pengumuman juri, penonton yang tercengang terbangun dari keadaan trans. Tian Yuan, dia melawan bocah lemah dari sekte luar, tapi apa yang terjadi? Ini tidak mungkin, teriak seorang murid perempuan. Apakah kalian tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi? Saat mereka berjuang selama pertarungan, tiba-tiba, Su Yun mengubah gerakan tangannya. Ia berhasil mengubah arah keluaran aura spiritual lawannya dengan metode misterius. Petik 2. Apa? Hanya dengan mengubah gerakan tangannya dalam pertempuran ini diikuti dengan serangan murahan untuk menghabisi lawannya setelah dia menciptakan peluang seperti itu. Apakah pria ini berani atau hanya berani bodoh? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Kalian semua hanya memandang rendah orang ini. Murid ini tidak begitu sederhana. Meskipun aku tidak tahu dengan metode apa yang dia gunakan yang memungkinkan dia untuk mengalahkan Tian Yuan, kekuatannya. Aku khawatir mungkin jauh lebih kuat dari apa yang kita pikirkan saat ini dia. Seorang murid pemula roh tahap 8 saja mengalahkan murid alam menengah tahap pertama. Wow, bagaimana ini mungkin? Dalam ranah pertarungan tingkat tinggi, sangat sulit untuk mengatakannya. Fakta bahwa murid ini benar-benar berhasil mengatasi 3 tahap kultivasi yang lebih tinggi darinya, ini benar-benar menakutkan. Aku hanya takut pertempuran ini akan tetap terukir di hati Tian Yuan seumur hidup. Ke sisi arena, beberapa murid sekte dalam di antara penonton menghela nafas dan menggelengkan kepala. Penonton masih bersorak tanpa henti dan akan beberapa saat sebelum pertandingan berikutnya dimulai di arena Asteris. Lawan Su Yun yang terluka dibawa ke tenda medis regional keluarga Su untuk menerima perawatannya. Begitu pertandingan selesai, berita Su Yun mengalahkan murid sekte dalam menyebar seperti api, langsung mencapai seluruh alun-alun turnamen. Para kontestan langsung tertarik dengan berita menarik tersebut. Apa? Su Yun benar-benar mengalahkan murid sekte dalam. Bagaimana ini mungkin? Jangan main-main denganku. Sampah itu dengan hanya kultivasi alam pemula roh tahap ke-6. Jangan bercanda seperti ini, karena itu tidak lucu. Rumor kali ini benar-benar terlalu keterlaluan. Pada awalnya, banyak murid tidak percaya dengan berita itu. Namun, setelah melihat hasil kompetisi, satu persatu mereka menjadi sangat ketakutan. Dalam batas kompetisi. Kuat. Qian Ge berseru kaget dan kemudian merendahkan suaranya. Senior pasti lebih kuat darinya. Di samping Qian Ge berdiri seorang remaja muda. Belum tentu. Jika itu aku, kurasa aku bahkan tidak bisa mencapai prestasi seperti ini. Apa? Mengalahkan murid sekte dalam itu. Senior pasti akan memiliki kekuatan. Ya, tapi aku saat ini berada di kultivasi alam roh tingkat menengah, sementara dia hanya alam roh tingkat 8 tingkat pemula. Jika aku harus melawannya, aku tidak bisa dengan sungguh-sungguh memperlakukannya seperti dia hanya seorang murid alam pemula tingkat 8. Petik 2. Apa yang bisa dia lakukan untuk senior? Ya, dia tampaknya licik dan kejam. Setelah remaja itu mendengarnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memahami alasan senior. Qian Ge tetap tenang dan menjelaskan sambil tersenyum, sebelum Su Yun memakan pukulan yang diresapi roh pihak lain, dia sudah membuat jebakan. Oleh karena itu, ketika lawannya bergegas ke arahnya, dia dengan sengaja menjulurkan telapak tangannya sedemikian rupa untuk mengganggu kekuatan roh lawannya. Itu sebenarnya semua bagian dari rencananya. Rencananya. Benar, harus seperti ini, karena Su Yun sudah menyadari kekuatan lawannya. Ketika seseorang menggunakan kekuatan roh untuk menanamkan serangannya sendiri, ada ketegangan yang berlebihan pada tubuh. Secara khusus tekanan pada meridian yang melewati tangan cukup tinggi. Jika kekuatan roh yang diinfuskan tidak cukup atau terlalu lemah, ledakan roh secara teoritis dapat terjadi. Oleh karena itu, tampaknya Su Yun bermaksud mempertaruhkan segalanya pada kejadian tunggal ini. Ketika dia tiba-tiba mengubah gerakannya, dengan gerakan tangannya yang cepat, dia menciptakan pedang dari kekuatan roh, memasukkannya ke telapak tangannya, dan bentrok dengan lawannya. Itu sebabnya tangannya terluka parah. Petik 2. Jadi dia memotong meridian lawannya. Benar, hanya ada sedikit kekuatan dalam kekuatan roh serangan itu, tapi itu sangat tajam. Saat itu memutuskan meridian telapak tangan, kekuatan roh yang beredar dilemparkan ke dalam kekacauan. Oleh karena itu, lawannya pasti akan kalah. Sangat kuat. Apakah itu benar-benar hanya kuat?
Qian Ge menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, pria ini tidak hanya sangat berhati-hati dan licik, tetapi pengetahuannya tentang meridian lawannya adalah kelas 1. Jika dia tidak memiliki salah satu dari kualitas ini, dia tidak akan dapat memutuskan meridian manapun. Kombinasi sifat inilah yang benar-benar aku takuti. Jadi begitu. Kekuatan tidak hanya mengandalkan kultivasi, tetapi juga kecerdasan. Orang yang kuat itu berani dan licik, tetapi tidak pernah bodoh. Aku akan mengingat ajaran senior, remaja lembut berambut panjang itu berjanji dengan serius. Setelah putaran ini selesai, semua orang yang tersisa secara resmi memasuki peringkat 200 teratas. Sekarang bagi Suyun, memasuki sekte dalam adalah hal yang pasti. 200 murid memasuki tempat istirahat yang ditentukan. Suyun juga disambut dan menuju ke rest area. Sebelum dia berhasil pergi jauh, kerumunan besar murid sekte luar membanjiri. Mata pemujaan dan rasa hormat dilemparkan ke arahnya. Kami menyambut senior Suyun yang kuat. Dengan kekuatanmu hanya sebagai alam pemula roh tingkat 8, kamu berhasil mengalahkan murid alam roh perantara. Tolong beritahu kami, bagaimana kamu melakukannya. Petik 2. Terlalu mengesankan. Senior Suyun, tahukah kamu, beberapa tetua di sekte dalam menanyakan nama kamu beberapa saat yang lalu. Suyun Senior, bisakah aku menjadi muridmu? Suyun Senior, apakah kamu mencari mitra kultivasi roh? Suyun Senior, aku mencintaimu. Bab 30, Teknik Iblis Tersembunyi, satu langkah untuk membunuh. Ya ampun, ini benar-benar di luar dugaanku. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin desas-desus itu salah, karena kamu tidak tampak seperti sampah, kata Su Dongfang yang tampan dengan lembut. Saat dia melihat pria menyedihkan yang terdampar di atas panggung, dia dengan malas menyipitkan matanya dan tersenyum. Tidak, rumor itu pasti benar. Saat itu, suara arogan dan kasar terdengar di seluruh area pementasan. Orang-orang menoleh untuk melihat sumber suara hanya untuk menemukan seorang pria yang tampak galak tersenyum. Itu adalah Su Kuang, yang dengan kejam memelototi Suyun. Saat dia tiba di arena, dia naik ke atas panggung. Postur tubuhnya tegak dan memantapkan dirinya, aura roh yang mengelilingi tubuhnya tampak seperti akan meledak. Itu perkasa dan mendominasi. Gunung tekanan diarahkan ke depan. Saat itu, setiap anggota penonton di dekat Su Kuang mengucapkan keluhan mereka tentang aura. Dia seperti harimau, tidak, seperti raksasa, siapa orang waras yang menginginkan dia sebagai musuh. Karena statusnya yang tinggi, rata-rata orang tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Su Kuang, menang, menang. Murid sekte dalam yang dikenal sebagai Su Kuang. Dikatakan bahwa sejak dia lahir, dia memiliki kekuatan mengerikan yang tak tertandingi bahkan oleh binatang buas. Melihat situasi ini, Suyun berada dalam situasi yang buruk. Meskipun orang ini masih berhasil memenangkan beberapa ronde, hanya dengan membandingkan kekuatannya dengan Su Kuang, dia terlalu lemah. Kamu tidak bisa mengatakan semua itu. Keberuntungan adalah bagian dari itu, tetapi untuk sampai sejauh ini, kekuatan tentu diperlukan. Meskipun demikian, melihatnya melawan Su Kuang, paling banter, tidak diketahui apakah dia bisa menang. Semua orang di antara hadirin berbisik-bisik dan berdiskusi satu sama lain. Namun, jelas mayoritas mendukung prediksi Su Kuang yang akan memenangkan pertandingan ini. Su Kuang tampak hebat mengatur kecepatan seperti itu, kata Qian Ge sambil melihat kedua lawannya. Sepertinya ini adalah teknik dalam sekte yang disebut Tiger Step, digunakan untuk meningkatkan kekuatan praktisi selama gerakan dari penggunaan kekuatan roh untuk mengaktifkan teknik tersebut, kata remaja berambut panjang di samping Qian Ge. Betulkah? Lalu, karena Suyun berada dalam area teknik, bukankah dia dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang? Tapi mari kita tunggu dan lihat apakah dia punya teknik lain di pertandingan ini. Di sudut barat laut arena. Suyun anak ini, dia benar-benar berani datang ke sini. Tampaknya apa yang dia katakan sebelumnya adalah benar, karena murid tingkat 6 pemula roh tidak akan pernah bisa mengalahkan murid sekte dalam sebaliknya. Namun, apakah dia tidak mengatakan bahwa dia adalah senjata rahasia yang diatur oleh tuannya? Mengapa dia berpartisipasi dalam turnamen ini? Jika dia ingin memasuki sekte dalam, mengapa dia tidak bertanya saja pada tuannya? Su Guimu benar-benar bingung. Mungkin itu untuk menghentikan gosip tentang dia, jadi jika dia memasuki sekte dalam, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang dia lagi, saran seorang murid junior di belakangnya. Jadi seperti ini, Su Guimu merasa bahwa dia tidak bisa memikirkan hal ini sama sekali. Bos, jika kita bertemu Suyun di masa depan, mari kita berbicara dengannya dengan sopan. Si kecil ini akan menjadi sangat kuat di masa depan tidak seperti kita. Petik 2. Ide bagus. Bang. Bel berbunyi. Percakapan di dekat arena menjadi tenang, dan perhatian semua orang beralih ke tengah arena. Pada saat ini, hakim berteriak, bersiaplah. Kedua lawan di atas panggung saling melotot. Suyun dengan saksama menatap lawannya.
Sementara itu, Su Kuang berubah menjadi sikap bertarungnya, siap untuk memulai serangannya. Hakim melihat sekeliling arena. Saat dia melakukan beberapa keringat turun tanpa sadar dari pipinya. Dia dengan hati-hati menahan napas sebelum berteriak, mulai. Pengumuman telah dibuat. Suasana sengit dan predator turun dan mulai menyelimuti seluruh arena. Tiba-tiba, Su Kuang meraung dan bergegas menuju Su Yun seolah dia adalah mangsanya. Dia tidak menahan diri. Su Yun menurunkan pandangan dan posturnya. Dia berhasil menghindari serangan itu. Namun, dia tidak melakukan serangan balik. Setelah Su Kuang gagal dalam upaya pertamanya, dia segera memanfaatkan aura roh yang menekan Su Yun dan memperbarui serangannya untuk mencoba menurunkan peluang Su Yun menghindari serangannya. Di tangan Su Kuang, bila kekuatan roh menjulur dari jari-jarinya. Su Kuang dengan cepat merentangkan tangannya dan mengirim cakar roh ke arah aura roh Su Yun di sekitar tubuhnya. Rilis esensi kekuatan roh eksternal. Seseorang di antara penonton berteriak. Ini sebenarnya sangat sulit untuk dicapai, bahkan untuk murid sekte dalam. Itu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan roh serta kemampuan untuk memanipulasinya dengan mahir. Jika seseorang memiliki persyaratan itu, mereka mungkin dapat mencapai ini setelah mereka mencapai alam perantara roh. Penonton hanya menyaksikan Su Yun menghindar dengan tergesa-gesa. Karena dia menghindar dengan tergesa-gesa, sepotong pakaian di Su Yun memiliki lubang besar yang terpotong. Untungnya, serangan ini meleset dan tidak melukai tubuhnya. Sekali lagi, Su Kuang melihat peluang. Dia segera memperbarui serangannya, tidak membiarkan Su Yun bereaksi kapanpun. Sekali lagi, dia mengulurkan tangannya dan mengirim cakar roh terbang di udara langsung ke Su Yun. Meskipun demikian, Su Yun tampak siap. Dia menendang satu kaki ke lengan Su Kuang sementara yang lain membidik kepala Su Kuang. Meskipun demikian, Su Kuang bahkan tidak panik. Sebaliknya, jejak kebahagiaan mulai terbentuk di wajahnya. Dia tidak menghindar saat kalung yang tergantung di lehernya tiba-tiba meledak menjadi cahaya kuning, yang menutupi kepalanya dan membentuk topeng. Bang! Kakinya bertabrakan dengan dahi. Su Yun merasa bahwa tendangannya baru saja bertabrakan dengan logam padat, tetapi Su Kuang tidak merasakan pukulan sedikitpun. Dia benar-benar memutuskan untuk menggunakan persenjataan. Metode ini benar-benar tidak tahu malu, kata Xin Yue, karena dia tidak bisa mentolerir situasi ini. Di turnamen, tidak ada aturan yang melarang penggunaan persenjataan, tetapi tidak semua orang memiliki persenjataan. Namun, jika seseorang melihat dari dekat lengan Su Kuang dan turun ke kakinya, mereka akan terkejut. Setelah persenjataan digunakan, kekuatan yang mendominasi dengan keras menekan sekeliling. Su Yun terlempar ke tepi arena dari blok Su Kuang. Dia menabrak penghalang dan jatuh ke tanah. Meskipun dia masih goyah, Su Kuang meluncurkan tekniknya lagi. Raungan gemuruh mengguncang arena menyebabkan banyak penonton menutup telinga mereka. Banyak yang merasa sangat sedih mendengar suara itu. Namun, meskipun suaranya menyakitkan untuk ditanggung, penonton di sekitarnya segera menjadi lebih terkejut. Suara ini hanya berasal dari teknik roh yang sangat kuat. Karena bahkan suara teknik roh memekakan telinga, lalu berapa level sebenarnya dari teknik roh itu? Penghalang pelindung arena memotong sebagian besar aura dan atmosfer spiritual yang diproyeksikan. Oleh karena itu, penonton tidak pernah secara langsung berada dalam bahaya. Namun, berbeda dengan Su Yun yang berada di arena. Seseorang tidak bisa menjaga diri dari gelombang sonik, jadi dia masih goyah. Setelah memakan serangan ini, dia benar-benar merasa bingung dan kakinya tidak stabil. Tembakan yang bagus. Seseorang berteriak ketika mereka memahami situasinya. Sembeli bocah kecil ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Pergilah bos Su Kuang. Teriakan-teriakan itu datang terus-menerus. Bahkan Su Dongfang pun tersenyum. Kemudian, dia melirik Su Kuang dan mengangguk. Setiap orang biasa dapat melihat bahwa aura roh yang diproyeksikan Su Kuang menekan Su Yun di arena. Bagaimana bisa Su Yun menunggu untuk dibombardir oleh serangan Su Kuang? Namun, ketika dia bertarung langsung, Su Kuang dengan mudah membalasnya dan menerobos pertahanannya. Kemudian dia akan meluncurkan gelombang sonik lainnya. Serangan semacam ini dianggap sangat misterius. Jelas bagi penonton bahwa pengalaman tempur Su Kuang satu tingkat lebih tinggi dari Su Yun. Sepertinya hasil pertandingan sudah ditentukan. Qian Ge yang tampan menggelengkan kepalanya, aku masih menantikan apa yang akan dilakukan Su Yun sekarang. Senior, akan ada kesempatan, kata remaja berambut panjang di samping. Su Kuang tidak menyerah. Dia mengambil setiap celah yang diberikan Su Yun dan menyerang dengan cepat. Dengan cakar roh di tangannya, dia sebenarnya membidik dari hati Su Yun. Orang ini bertujuan untuk membunuhnya dengan kejam. Penonton menahan napas dan menatap pertempuran dengan saksama. Hakim di arena, bagaimanapun, tidak menyimpulkan pertandingan, karena Su Yun masih berdiri. Tapi semua orang mengerti maksud Su Kuang. Su Dongfang menyukai King Air, tapi Su Yun adalah duri. Su Kuang tidak hanya ingin menggunakan korek api ini untuk menyingkirkan Su Yun, dia juga ingin menjilat Su Dongfang. Tinju tidak memiliki mata.
Meskipun keluarga Su memiliki tindakan perlindungan, itu tidak berarti bahwa tidak ada insiden di turnamen. Tidak bisa mempertanggungjawabkan semuanya adalah keniscayaan. Su Kuang mengerti bahwa membunuh Su Yun tidak akan menyebabkan keributan. Su Dongfang tidak hanya akan membantunya, tetapi dia juga akan menghadiahinya. Karena itu, dia berani menggunakan jurus mematikan untuk membunuh. Namun demikian, saat dia berada di dekat Su Yun, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia menjadi sangat tidak stabil sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi patung. Pada saat yang sama, sepasang mata kejam dengan niat membunuh yang dalam menatap Su Kuang. Mata itu dalam, seram dan gelap seperti lubang hitam. Secara tradisional, darah seseorang adalah media yang digunakan untuk mengaktifkan teknik iblis. Namun, seseorang tidak selalu membutuhkan pola untuk digambar dengan darah. Yang dibutuhkan hanyalah tanda-tanda yang akan ditorehkan ke dalam jiwa seseorang. Dalam hal ini, banyak hal dapat dikatakan sangat berbeda. Dalam sepersekian detik, hawa dingin menjalari tubuh Su Kuang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Darahnya bahkan tampak memadat dengan sendirinya. Dia berdiri diam, hanya untuk melihat Su Yun tiba-tiba mengangkat tinjunya, menghabiskan seluruh kekuatannya di tubuhnya. Su Kuang tiba-tiba merasa lehernya diremukkan dengan keras. Kemudian tangannya melingkari kepalanya. Mereka diresapi dengan kekuatan roh, pemandangan yang sangat mencekik. Kuat. Mendominasi. Jahat. Dingin. Tangan itu menakjubkan tiada taranya. Performa buruk Su Yun sebelumnya hanya untuk satu saat ini untuk mengeksekusi teknik iblisnya. Semua penampilan menyedihkan sebelumnya hanya dimaksudkan untuk melakukan satu gerakan mematikan ini. Kena kau. Orang ini tidak pernah menganggap aku sebagai predator alfa. Su Kuang menggigil, dan hatinya bergetar. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Tinju sudah ditutup, dan kekuatan kuat dari kekuatan roh dari teknik iblis akhirnya digunakan. Su Dongfang merasakan ada sesuatu yang salah dan wajahnya langsung memucat. Dia dengan cepat berdiri dan berteriak, "Su Yun, beraninya kamu." Tapi saat dia berteriak, bang! Sebuah ledakan. Kepalan tangan Su Yun yang terkepal menyentuh udara di sekitar yang dulunya adalah kepala Su Kuang. Itu telah meledak terbuka. Seluruh kepala Su Kuang telah hancur. Otak dan darah memercik ke seluruh tanah. Dalam sekejap, seluruh lapangan turnamen menjadi sunyi senyap. Semuanya tampak tertutup debu. Tubuh tanpa kepala masih mempertahankan posisi bertarungnya di depan Su Yun di stadion. Terima kasih sudah subscribe Penatua.